Ceritanya dimulai pas ada orang ngomong, dia bener-bener gak nyangka butuh 17 tahun buat balik lagi ke Korea. Di dua wadah kelihatan ada nama, yaitu Wi Jong Yeo sama Soo Young Kim. Pas ngelihat wadah itu, seorang cowok nyeletuk katanya udah lama banget dia gak ketemu bokap nyokapnya. Dalam hatinya, dia ngaku pernah ada masanya dia tuh kepo banget. Soal seberapa berharganya sih nyawa manusia 17 tahun yang lalu. Jam 10:32 malam, di Teluk Aden, sebuah kapal pesiar tiba-tiba mulai tenggelam. Kacau. Si bocah udah panik banget, celingak-celinguk ke sana kemari nyariin bokap nyokapnya. Badannya makin menggila, dan si bocah ini teriak-teriak terus. Sambil nyariin keluarganya, kelihatan ada dua orang lagi berjuang renang lawan arus laut yang kenceng banget. Nah, pas momen itu, si bocah ngeliat ada dua sosok lagi ngambang di air. Pas dideketin, si Don Wao baru sadar kalau itu ternyata ibunya pas dia lihat lebih jelas. Si bocah ngeliat ada banyak banget luka di sekujur tubuh ibunya, dia langsung nge-freeze, bingung mesti gimana. Biarpun begitu, si bocah tetap nekat nyoba bangunin ibunya, tapi tiba-tiba ada ombak raksasa datang nyamperin mereka. Yang bikin si tokoh utama kita ini panik dan mulai tenggelam. Si bocah langsung sadar kalau dia harus cepet-cepet naik ke permukaan sebelum kehabisan napas. Pas dia buka mata, dia ngeliat banyak banget mayat bergelimpangan di bawah kapal. Dia makin kaget ngeliat pemandangan itu, apalagi pas dia sadar. Kalau sekretarisnya juga kena lubang panas, termasuk si koki, kapten, sama bodyguard kapal. Tiba-tiba, dia ngeliat satu sosok di dekatnya dan sadar akan sesuatu yang lebih ngeri lagi. Tepat di depan matanya, bokap sama nyokapnya lagi tenggelam makin dalam. Kalau sekretarisnya juga kena lubang panas, termasuk si koki, kapten, sama bodyguard kapal. Seorang kakek nanya apa tak ya baik-baik aja, pas ngeliat si bocah ternyata masih hidup. Sambil nangis, si kakek nanya apa, dia masih bisa gerak. Tak ya seneng banget pas lihat kakeknya masih ada di situ. Si kakek Seoko bilang, kelihatannya. Seorang kakek nanya apa tak ya baik-baik aja, pas ngelihat si bocah ternyata masih hidup. Tapi kakeknya bilang dia tahu. Cuma ya, udah nggak ada yang bisa dilakuin lagi. Dia minta cucunya jangan pernah lupa sama kata-kata yang bakal dia ucapin saat itu. Dia negasin kalau gimana pun caranya, si bocah ini harus mewarisi grup Cheongheo. Sambil ngomong gitu, si kakek ngasih sebuah pulpen ke Taya dan ngasih tahu. Kalau dia bawa pulpen itu ke pengacara Kim, si pengacara bakal langsung ngerti gimana caranya ngebantuin dia. Lagian, dia juga kudu inget jangan percaya sama siapa-siapa dan harus cabut ke Korea secepat kilat buat nemuin pengacaranya. Tapi, si jagoan kita ini mohon ke kakeknya, seenggaknya tolongin bokap nyokapnya. Si kakek langsung mulai ngelepasin rompinya. Bocah itu jelas bingung dong, kakeknya mau ngapain coba sama rompi itu. Di luar dugaan, si kakek malah makin rompi itu ke si bocah, sambil ngejelasin kalau mereka berdua udah didor sebelum kapalnya karam. Sambil ngembangin rompinya, si Exoko nyuruh Taea buat ngejauh dan bertahan hidup, apapun caranya. Gitu deh, si kakek langsung dorong cucunya jauh-jauh pas ada ombak raksasa lagi dateng nyamperin mereka. Badainya gila banget, petir nyamber-nyamber terus dari awan, kagak ada berhentinya. Gak lama kemudian, semua kekacauan itu berubah jadi sunyi senyap yang bikin nyesek banget. Si bocah masih aja ngambang di atas air. Pas dia melek, kelihatan banget udah capek parah. Bocah itu langsung bengong, pas sadar ada sesuatu yang bikin bayangan gede di tengah langit yang cerah itu. Ternyata biang keroknya itu kapal kargo segede gaban, yang lagi lewat. Ada orang senyum-senyum gitu, mukanya kesilauan cahaya. Si Taea jelas ketakutan dan bingung abis setelah diselamatin. Dua penjaga yang nenteng senapan laras panjang kaget ngeliat si bocah ternyata masih hidup. Salah satunya langsung teriak-teriak manggil bosnya, ngasih tahu kalau bocahnya baik-baik aja. Dengar bahasa yang asing di kupingnya, jagoan kita ini sadar kalau mereka berdua orang Italia. Si bapak itu masih aja coba ngontak bosnya. Kayaknya ada yang denger panggilannya, sementara yang satunya malah ngedumel kenapa bos ceweknya ada di situ. Terus, si gembul itu nanya lagi apa si bocah ngerti omongannya. Tapi, mata si Taea malah fokus ke tato yang nyolok banget di leher orang itu. Nah, dari situ jagoan kita langsung lihat tato sama senjatanya. Orang-orang di kapal ini bukan kaleng-kaleng. Tiba-tiba, si bos ceweknya loncat dari atas, bikin dia kaget. Cewek itu mendarat pas di depan si bocah, sambil nanya gimana ceritanya dia bisa nyampe ke kapalnya. Anak buahnya ngasih tahu, kayaknya bocah ini nggak bisa bahasa kita, bos. Karena kesel, dia langsung nyuruh panggilin orang yang bisa jadi penerjemah. Si Taea cuma bisa ngeliatin mereka dengan deg-degan, bingung mau ngapain. Tapi, bikin si cewek kaget, dia malah ngomong pakai bahasa Italia, bilang kalau dia dari kapal pesiar yang diserang deket situ. Dengar itu, si cewek langsung nanya, ini bocah keren datangnya dari planet mana sih? Dia ngaku orang Korea, katanya pas badai kapal keluarganya diserbu sama orang-orang bersenjata yang ngehabisin ortu sama kakeknya. Si bos cewek bilang, kayaknya sih
Abis kapalnya karam, dia nyasar ke kapal keluarga Salerno. Si bocah bingung, keluarga Salerno apa Anda? Cewek itu malah ngakak lihat situasinya. Soalnya ada bocah Asia yang jago banget bahasa Italia ngakunya datang dari Teluk Aden di Timur Tengah. Sambil ngambil pisau, cewek itu bilang, ceritamu maksa banget bro. Tapi dia nggak percaya gitu aja sambil nodongin pisaunya ke si bocah. Regina nanya, ada alasan kenapa gue nggak boleh lempar lo balik ke laut nggak? Si bocah auto panik, nggak tahu mau ngomong apa, otaknya muter kenceng nyari ide. Akhirnya, Taeha ngeluarin pulpen dari kakeknya, ngejelasin kalau dia itu cucunya Sioko, presiden grup Cheongheu dan anaknya Seuk, putra ketiga dari kakeknya. Makanya, daripada dilempar balik, mending bantu dia hubungin orang-orangnya, biar sama-sama untung gitu. Regina jadi deg-degan terus nanya, lo seriusan lagi ngomongin grup Cheonggyu? Dia langsung ngeh kalau itu kan konglomerat paling tajir di Korea Selatan. Dan kayaknya nih, bocah beneran bagian dari keluarga itu. Gara-gara itu, si bos langsung nyuruh anak buahnya buat ngecek berita-berita yang nyangkut soal Korea, sementara mereka berdua sibuk nyari info soal omongan si bocah tadi. Si cewek nanya, lo bisa bahasa lain nggak? Dan kayaknya nih, bocah beneran bagian dari keluarga itu. Katanya sih cukup lancar buat ngobrol-ngobrol santai. Salah satu anak buahnya bilang, dapat nih berita dari Korea. Regina senyum-senyum sendiri, sadar kalau ini bakal seru. Dia bilang, kalau lo mau hubungin seseorang di Korea, tinggal minta tolong kita aja. Salah satu anak buahnya bilang, dapat nih berita dari Korea. Dia jawab bisa Kanton, Inggris, Jepang, Arab, Spanyol, India, sama Esperanto. Soalnya orang itu pasti tahu cara nolongin dia. Ada yang ngangkat telepon, nanya ini siapa. Si penelepon bilang kalau dia nelpon dari luar negeri, ngasih tahu kalau dia cuma mau ngomong pakai bahasa Inggris, terus nanya apa bener ini pengacara Kim. Si tokoh utama kita bilang kalau dia butuh cewek itu buat ngehubungin orang di luar keluarganya di Seoul. Jam 1:12 dini hari, terus nanya, perlu gue kirim balik ke Korea nggak nih? Tapi si kakek malah nanya, maksud lo apaan? Cewek itu langsung nawar 10 juta dolar. Ngasih tahu kalau mereka kudu ketemuan di terusan Panama buat tuker-tukeran barang. Tapi cowok itu ngeles katanya sibuk banget buat nego, makanya dia nawar balik nawarin 1 juta. Sambil naruh gelasnya di meja, dia nyamber mikrofon yang ada di sebelahnya, terus misu-misu dan teriak kalau harganya jadi 1 juta dolar, dia malah asyik joget sama beberapa orang. Si gila itu bilang bakal bayar 1 juta kalau cewek itu ngekill Taeha, nyuruh si mbaknya buat. Habisin si cowok dan kirim bukti video dalam 5 menit ke depan, kalau gitu dia bakal dapat imbalan 1 juta. Regina nanya gimana kalau dia nggak ngirim duitnya setelah kerjaan kelar, sementara semua orang nontonin mereka. Pengacaranya ngejamin kalau dia cuma perlu mencet HP-nya 3 kali buat ngirim duit sekecil itu. Lagian, kalau cewek itu nggak mau, dia ngancem bakal bocorin ke media kalau biang kerok penyerangannya itu ya mereka. Matiin telepon, dia bilang ke bosnya nggak usah khawatir, soalnya dia udah ngehubungin beberapa tentara bayaran deket mereka. Berkat itu, grup Cheonggyu sekarang jadi milik dia sepenuhnya. Si cowok masih membeku dengar semua itu, gimana nggak? Orang itu pengen dia modar dalam 5 menit ke depan. Makin bikin dia kicep, si cewek bilang kayaknya sih, emang begitulah cara mainnya. Karena dengan begitu, si cowok masih membeku dengar semua itu, gimana nggak? Taya mulai memohon-mohon supaya nggak dibunuh. Tapi Regina negasin kalau dia udah bukan bagian dari keluarga tajir lagi. Lagian, mungkin keluarganya udah nyiapin pemakamannya, sambil nanya apa si bocah tahu artinya. Kedua, katanya hal kayak gitu udah biasa di dunianya. Orang bunuh-bunuhan buat ngerebut harta dan pencapaian orang lain. Saking ngerinya, dia ngeluh kenapa paman dan kerabatnya sendiri tegang ngerencanain buat habisin seluruh keluarganya. Kedua penjaga itu ngobrol, bilang kalau bos mereka nggak bakal beneran ngebunuh dia, tapi lagian mungkin keluarganya udah nyiapin pemakamannya, sambil nanya apa si bocah tahu artinya. Cuma buat mati di tangan orang yang nggak dia kenal sama sekali. Dia jadi mikir, apaan sih artinya Cheong? Hewi itu, apa beneran sepadan ngebunuh orang tua dan kakeknya cuma demi jabatan yang mereka pegang? Tiba-tiba, ada orang masuk ke ruangan, ngasih tahu kalau mereka lagi diserang. Cowok itu lapor kalau ada 3 kapal patroli sama 1 helikopter militer yang tiba-tiba nongol. Dengan senjata lengkap pol. Cewek itu nanya apa itu Interpol, tapi cowok itu bilang bukan. Sambil ngejelasin kalau mereka dicuekin pas dihubungin lewat radio. Regina jadi bingung, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Pasti orang gila banget sih yang berani ngelakuin ini. Pas ngelihat si bocil, dia langsung ngeh siapa biang keroknya, sadar kalau orang-orang Korea itu pasti yang nyuruh komplotan ini buat nyariin si bocah. Tiba-tiba aja, si Taeha nusuk tangan kanannya sendiri pakai pulpen. Goks, semua orang auto bengong, ini bocil mau ngapain coba?
Terus dia bilang kalau grup Cheong Heo nggak bakal pernah ngasih duit sepeser pun ke dia. Lagian si tante ini juga nggak dapet untung apa-apa kan kalau ngebunuh dia. Bos sewek dari keluarga Salerno kaget huga denger logika si Bosil. Cerdas huga ni anak. Si tokoh utama ini minta gabung sama mereka. Katanya dia bakal setia seumur hidup asalkan dibantuin buat balas dendam. Si cewek ini jadi penasaran, kok dia bisa tahu lambang Salerno ya? Soalnya pertunjukannya harus segera dimulai. Satu sebelum cabut, bos sewek dari keluarga Salerno kaget huga denger logika si Bosil. Cerdas huga ni anak. Si tokoh utama ini minta gabung sama mereka. Katanya dia bakal setia seumur hidup asalkan dibantuin buat balas dendam. Walaupun tangannya harus kotor kena saus tomat. 3, dia ngingetin kalau kakeknya pernah bilang, nggak peduli gimana caranya, dia harus jadi pewaris Cheongju. Titik. Udah mantep. Si protagonis kita cuma ngangguk sambil senyum tipis. Dia bilang anjing yang gonggongannya kenceng biasanya nggak gigit sih, tapi tetap aja, ini menarik banget. Si cewek sinting itu nendang pintu dan nyuruh dia ikut. Katanya mulai sekarang hidup si bocil ini punya keluarga Salerno, jadi dia bakal hidup dan mati cuma buat dia. Jadi dia disuruh nonton baik-baik, soalnya itu masa depannya. Dan si Taehyung beneran merhatiin, dan dia shock parah ngelihatnya. Skip 17 tahun kemudian, dia akhirnya balik ke Korea. Cowok itu berdoa semoga ayah dan ibunya ngelindungin dia pas lagi misi balas dendam. Tapi kayaknya dia kaget sama sesuatu, langsung noleh ke belakang cepet banget. Dia langsung loncat ke samping pas rentetan tembakan ngehajar tempat itu. Ternyata beberapa prajurit udah nyampe di lokasi dan langsung nembakin Taeha membabi buta. Mereka keluar dari beberapa mobil gitu. Ada yang teriak, ini krocok-krocok nembak aja nggak becus apa gimana? Seorang penjaga sekaligus manajer dari grup Cheong Heo nyuruh anak buahnya buat nyari direktur administrasi senior sambil bilang dia nggak kenal sama cowok itu. Tapi yang jelas tuh orang udah gila karena nekat mau nyulik direktur dari Cheong Heo. Salah satu anak buahnya lapor ke manajer kalau mereka udah nemuin mobilnya, mobil yang lagi mereka cari-cari. Dia nyuruh semua orang buat hati-hati pas buka bagasi, soalnya si direktur masih hidup, dia juga nyuruh buat ngecek luka-lukanya. Duar. Ledakan gede banget, si bos langsung ngamuk lihat ada yang berani-beraninya masang bom di situ. Tapi tiba-tiba aja, setengah dari anak buahnya langsung pada hilang kepala. Pas dia akhirnya nengok ke belakang, sisanya juga langsung dihabisi dengan super cepat. Ternyata Taeha yang udah beresin mereka semua dalam sekejap. Si bos baru sadar ada goresan kecil di pinggangnya. Dia langsung panik, sadar kalau dia selamat berkat rompi pelindungnya. Pas dia coba nyerang si protagonis, si botak itu manggil dia serangga kecil. Tapi si jagoan kita malah nyaut, jangan mikir kalau cuma dia doang yang bisa banyak bacot. Dengan gercep dia langsung nyabet punggung lawannya lagi, ngeluarin serangan yang bikin badannya kepotong jadi 2. Sambil ambruk, si Heng cuma bisa mikir, anjir apaan tuh barusan? Dia nggak ngerti gimana cowok itu bisa ngelakuin hal gila gitu sambil ngedumel. Ini monster dari mana sih? Nah di sisi lain, si protagonis kita malah kelihatan biasa aja. Dia mulai bersihin belatinya sambil jalan santai buat cabut, jalan ke arah mobil mewah dan ngambil tas yang ada di kursi belakang. Terus dia jalan ke bagasi. Sambil menggeliat ketakutan, si direktur mohon-mohon biar Taeha ngelepasin dia. Ngakunya sih dia cuma ngikutin perintah doang. Itu tuh si pengacara lawas, Kim, orang yang dulu ngasih perintah buat bunuh dia. Sambil bilang dia nggak punya alasan buat habisin nyawa si presiden. Tapi si jagoan kita malah buka tasnya dan nyawer segepok uang ke muka orang itu sambil ngasih tahu kalau itu duit 1 jutanya. Toh pada akhirnya duit itu pasti nggak pernah diserahin ke dia. Sambil ketakutan si bapak itu nanya duit apa yang dimaksud Taeha. Tapi si direktur langsung keinget hari itu pas si protagonis ngeluarin korek api dari jaketnya sambil bilang berkat gua mati hari itu pas dia lempar koreknya dia lanjutin gua jadi bisa terlahir kembali. Gara-gara itu, si Kim langsung kebakar hidup-hidup. Dengan muka lempeng, Taeha cuma nontonin doang. Abis itu, dia dengan santainya ngambil sesuatu, terus nyelipin rokok di bibirnya. Dalam hatinya, si protagonis coba ngomong sama orang tua dan kakeknya. 4, dia minta maaf karena udah kelamaan. 5, dia mohon supaya mereka nggak usah khawatir dan bisa tenang di sana. 2, sambil bilang kalau dia bakal nanggung semua penderitaan mereka mulai hari ini. 3, beberapa waktu kemudian di tengah-tengah kota, ada gedung modern yang paling mencolok di antara yang lain. 4, si protagonis kita kelihatan lagi gerak cepat, kayaknya udah punya rencana. Beberapa penjaga langsung nyegat, woi mau kemana lo? Sambil siap-siap narik pelatuk buat ngelumpuhin dia. Tapi si jagoan gila ini malah langsung ngabisin mereka berdua secepat kilat. Anehnya, Taeha kelihatan santai aja sama gangguan kecil itu. Dia lanjut jalan santuy di ruangan itu sambil ngeliatin keadaan. Ada bapak-bapak duduk di lantai, mukanya pucat pasi ngeliat pemandangan horor itu.
Sambil ketakutan dia nanya ke si jagoan, "Lo disuruh siapa ke sini?" Orang itu ngaku kalau mereka dari geng Cheongheo, terus ngancem, "Lo nggak bakal aman setelah ngelakuin ini semua." Sambil ngelap pisaunya, si Tai nyaut, "Oh, ini kan Holdings, perusahaan keamanan swasta kan, yang disewa sama Cheongheo, dengan tugas utama buat jagain para direktur sama anggota dewan di luar jam kantor. Di seluruh area Gangbuk, TikTok, pas mereka lagi gabut, mereka ngincer wartawan atau orang-orang yang berani laporin Cheongheo, terus diculik dan dikasih pelajaran, bahkan sampai dihabisi nyawanya. Intinya sih mereka itu pembunuh bayaran. Orang-orang yang ditangkap itu udah kelihatan pasrah dan putus asa banget. Si jagoan kita santai aja, ngelempar salah satu pisaunya ke bapak-bapak itu. Habis itu, dia bilang ke semuanya, "Pakai itu buat bebasin diri kalian, dan anggap aja kalian gak pernah lihat gue di sini." Akhirnya, mereka motongin ikatannya. Ketiga orang itu masih pada cengo sama semua kejadian barusan. Si bapak itu berdiri terus balikin pisaunya ke si cowok. Sambil lari, mereka ngucapin makasih pas cabut. Di sisi lain, anggota perusahaan itu nyuruh semuanya balik. Salah satu dari mereka yang kabur itu nengok ke belakang pas denger orang itu ngomel-ngomel. Si gendut itu nanya siapa dia sebenarnya, apa si Taiha itu bagian dari keluarga kalian. Si bapak itu berdiri terus balikin pisaunya ke si cowok, biar lebih intim gitu. Dia bilang butuh jadwal semua anggota dewan, dari direktur sampai ke ketuanya. Orang itu bilang nggak tahu, dan kalaupun tahu dia ogah ngasih tahu, soalnya dia sama keluarganya bisa lewat kalau sampai ember. Si jagoan nyaut, "Kelihatannya lo sayang nyawa, ya?" Dia bilang butuh jadwal semua anggota dewan, dari direktur sampai ke ketuanya. Orang itu bilang nggak tahu, dan kalaupun tahu dia ogah ngasih tahu, dia bilang butuh jadwal semua anggota dewan, dari direktur sampai ke ketuanya. Beda banget sama pemandangan di tangga, di mana banyak orang lagi pada nongkrong, kayak gelandangan gitu, mungkin karena kegerahan. Bahkan ada tonggrad mati di tanah, nambahin kesan sunyi di tempat itu. Kelihatannya ada yang lagi buru-buru. Soalnya dia sama keluarganya bisa lewat kalau sampai ember. Si jagoan nyaut, "Kelihatannya lo sayang nyawa, ya?" Dia jadi kepikiran, apa gue coba rokok Korea aja ya? Jalanan utama lagi rame-ramenya jam segitu. Dia bilang akhirnya balik juga ke Korea, dan sejauh ini sih semua kelihatan biasa aja, tapi dia sadar negaranya lagi gila-gilaan. Isinya iklan pinjol sama asuransi di mana-mana, isinya soal kredit sama asuransi melulu. Terus ada politisi lagi pidato, koar-koar mau pakai kekuasaan sama pengaruhnya buat basmi wabah kejahatan dan kekerasan. Katanya sih mulai hari itu, perangnya ngelawan kejahatan bakal diumumin ke publik. Tapi pidatonya kepotong pas ada yang nodongin pistol ke arah dia. Katanya sih, tahun 1990, presidennya tewas dibunuh pas lagi kampanye ngelawan kejahatan terorganisir. Sejak saat itu, nggak ada lagi yang berani ngelawan geng kriminal, bikin negaranya jadi tempat yang isinya cuman kekerasan sama duit. Si cowok ini jalan sambil ngelamun di jalanan, gitu deh. Grup Cheonggeo ini kong kali kong sama organisasi kriminal buat nyogok media dan nyingkirin saingan, terus invest di hiburan sama olahraga, biar rakyatnya jadi nggak peduli politik sampai-sampai anjing aja bisa jadi calon kandidat. Meskipun begitu, orang-orang tetap aja bilang kalau grup Cheongwoo itu perusahaan yang nguntungin rakyat. Taeha masuk ke minimarket dengan santuinya. Mbak kasirnya nyapa ramah. Dia sama satu cowok lain sama-sama pesan sebungkus isi 10. Mereka tatap-tatapan bentar, bingung kok bisa kebetulan banget gitu. Agak kesel, si protagonis kita ini mutusin buat ganti pilihan. Tapi ternyata mereka berdua punya ide yang sama dan barengan minta yang plus. Dua-duanya tatap-tatapan lagi, saling curiga dengan canggung, terus si mbaknya bilang kalau sayangnya stoknya tinggal sebungkus doang. Taeha ngehela napas panjang, kelihatan banget keganggu sama kejadian ini sambil mundur. Dia minta kasih aja bungkus itu ke cowok satunya, soalnya dia nggak apa-apa kok tanpanya. Cowok itu terus natap dia tajam pas si cowok ini pergi. Setelah cowok itu selesai belanja, dia ketemu lagi sama si protagonis di luar, yang permisi dulu, terus nanya sopan, boleh minta sebatang rokok nggak? Tapi cowok itu malah nanya balik, gak bisa ke minimarket lain aja. Tapi Taehyung ngejelasin kalau udah lama banget sejak terakhir kali dia di Korea, makanya dia pengen cepet-cepet nyobain. Akhirnya cowok itu nyerah juga buat ngeles, sambil ngasih sebatang rokok, dia komen gak nyangka ada orang yang mau nyobain barang hambar kayak gini. Sambil jalan, cowok itu bilang dia bakal kena denda kalau ngerokok di situ. Jadi dia nyaranin buat nunggu sampai nemu smoking area. Si Tres, sambil ngamatin situasi, ngaku deh kalau udah jadi anak mafia selama 17 tahun, cuma modal ngelirik doang udah cukup buat ngebaca orang. Tres yakin nih cowok ini jago, sejago lawan-lawannya di luar negeri, dia jadi ngedumel. Emang di Korea banyak ya orang modelan begini? Sambil cabut, si protagonis dalam hati bilang ogah banget ketemu dia lagi.
Gak lama kemudian, cowok yang sama datang ke TKP tempat si protagonis abis bersih-bersih, sambil ngerokok, dia santai banget ngeliatin salah satu mayat. Sambil jongkok, dia meriksa mayat-mayat itu lebih deket, dan sadar semuanya kena tusukan maut dari senjata yang panjangnya mirip-mirip pisau sashimi gitu. Dia matiin rokoknya di genangan darah, terus ngambil HP buat nelpon bosnya. Atasannya langsung nyemprot, kan udah dibilangin jangan nelpon jam segini. Cowok itu nanya apa bosnya ada meeting nanti, terus ngasih saran mendingan batalin aja deh acaranya. Soalnya, pembunuh yang udah ngehabisin Direktur Kim bisa jadi lagi ngincer dia juga. Si bos yang lagi asik minum wine nanya, ada apaan sih? Anak buahnya ngejelasin kalau dia barusan ke perusahaan keamanan dan nemuin mereka semua udah pada mokat. Dilihat dari lukanya sih kayaknya ini kerjaan satu orang doang. Lagian pembunuhnya bukan orang sembarangan. Kemungkinan besar dia tahu lokasi persis tempat meetingnya. Tapi si bos malah bilang kalau rapat keluarga pas darurat itu udah tradisi grup Cheonggeu. Terus nanya, emangnya anak buahnya ini beneran mikir ada yang bakal nekat nerobos pertemuan yang cuma diketahuin sama anggota keluarga. Sambil negasin kalau dia ngirim anak buahnya itu buat nangkep si pembunuh diam-diam. Dianya malah jadi kepikiran. Tangannya pas ngambil rokok, dia mikir kalau bukan pengguna pisau, gak mungkin telapak tangannya bisa penuh bekas luka kayak gitu. Mikir gitu, si Wimin nanya ke bosnya apa ada orang di keluarganya yang jago mainin pisau. Sambil ketawa, si bos bilang mereka mah motong apel aja gak becus, lagian semuanya juga ada di sini kok. Sambil negasin kalau dia ngirim anak buahnya itu buat nangkep si pembunuh diam-diam. Cowok itu sadar luka tusukannya ngingetin dia sama sesuatu. Dia jadi inget si protagonis yang minta rokok tadi. Pas keluar kantor tuh cowok bilang mau rapat, tapi anehnya malah minta keamanan diperketat. Bosnya udah bete, si bos cuma bilang oke, ngerti, sambil ngasihin HP-nya ke anak buah lain. Si bapak ini ngedumel, itu orang gila cuma preman doang, sok-sokan mau perintah-perintah gua. Sambil jalan di koridor, dia benerin penampilannya, siap-siap buat meeting. Begitu nyampe, dia nyapa bosnya terus nanya kapan Pak Presiden datang. Lagi nelpon, si Wimin ngabarin ketua gengnya kalau dia berencana bantuin kelompok Cheongheo buat sehari lagi sebelum balik. Wimin, awasin tuh tempat, pastiin aman terkendali. Tapi bukannya marah, dia malah nanya, bos abis minum-minum ya. Dia ngasih tahu kalau di sana ditawarin 100 juta lagi buat kerjaannya. Alasannya cuma orang bego yang nolak, lagian kayaknya ada pembunuh serem yang lagi berkeliaran. Tapi dia sadar kalau si tokoh utama lagi ngumpet di gang. Gercep, si Wimin nutup teleponnya dan bilang nanti aja diceritain detailnya. Sambil ngelirik ke tuh bocah, dia pura-pura nanya 1 batang rokok doang kurang bro. Tapi malah dikatain pengkhianat. Dia ngaku untung aja udah ngikutin dari tadi. Sambil nyengir, cowok itu bilang hari ini asik banget. Pertama, dipalakin rokok, terus diikutin. Kedua, dia nggak nyangka bisa nggak sadar, ngaku baru pertama kali diginiin. Si Taea bilang, nemuin orang sekelas dia di deket TKP itu bukan kebetulan. Nanya apa dia kerja sama kelompok Cheongheo. Di sisi lain, si Wimin malah nanya balik, lo tadi nggak nguping pembicaraan gua? Bilang kalau dia cuma bantuin sementara. Dengar itu, si bocah langsung natap dia dengan tatapan maut. Sambil ngeluarin 2 belati dari punggungnya, dia langsung ngadu senjatanya ke senjata musuh. Mereka saling tatap, ngukur kekuatan masing-masing dan pertarungan sengit pun dimulai. Tapi si Wimin tiba-tiba loncat ke atas si tokoh utama, ngayunin senjatanya buat nyerang. Kaget dia. Tongkatnya kepotong jadi beberapa bagian. Ngeliat itu, si preman bingung, lah kok bisa? Nyemperin dia, si tokoh utama bilang, sebelum kita mulai, gue mau nanya satu hal. Posisinya jadi kebalik, sekarang malah si tokoh utama yang ada di udara, dan dia langsung siap-siap buat ngabisin pertarungan ini. Sambil agak ketakutan, si Wimin ngaku kalau geng Cheongheo kali ini bener-bener cari masalah sama orang yang salah. Bingung sendiri, kok bisa-bisanya mereka jadi sasaran monster kayak gitu. Detik berikutnya, Taea langsung nerjang lawannya sambil ngacukin pisaunya. Lagian, si Taea ngilang gitu aja sekejap mata, tapi lawannya jadi panik pas nyadar sesuatu. Jagoan kita berhasil mendaratkan serangan, bikin cowok itu nyungsep ke tanah terus siap-siap cabut sambil ngelap darah di pisaunya. Dia jalan ke arah pintu keluar gang, ngebiarin mayat Wimin tergeletak gitu aja. Tapi kagetnya bukan main, si Wimin malah nanya apa dia lagi bercanda. Udah luka parah gitu, dia ternyata belum mati dan masih sempet-sempetnya nanya apa beneran setelah semua ini. Jagoan kita bakal pergi gitu aja. Sambil ngancem dia bakal nyesel udah ngebiarin Wimin hidup. Sambil nyimpen pisaunya, Taea ngejelasin kalau dia itu punya prinsip sendiri. Dia ngasih peringatan, kalau aja Wimin itu anggota geng Cheonggu, udah pasti dia lewat sekarang. Intinya si Wimin disuruh jangan pernah cari gara-gara lagi sama dia. Kalau enggak,
Lain kali dia denger Wimin bantu musuh-musuhnya, dia nggak bakal sebaik ini lagi. Si preman auto bingung mau ngapain, senjatanya udah nggak ada di tangan. Masih terkapar di tanah, Wimin malah nyengir pas sadar nyawanya selamat cuma gara-gara sebatang rokok. Dia ngaku harga nyawanya kali ini murah banget. Gak lama kemudian, sebuah mobil ngebut di jalanan. Udah jelas, yang nyetir itu jagoan kita. Entah kenapa, dia kelihatan beti dan nahan sakit level 4. Sambil ngelihat luka di pinggangnya, Taya ngomong, untung aja tusukannya nggak dalam-dalam amat. Sambil nyetir, dia mikir setidaknya. Dia masih bisa gerak, terus dia makin ngebut soalnya waktunya cuma sisa 32 menit. Dia bergumam, kalau akhirnya dendam yang dia rencanain selama 17 tahun bakal terbalaskan. Cuma tinggal 32 menit lagi sampai semuanya beres. Tiba-tiba, dia keinget lagi masa kecilnya, pas ibunya nyuruh dia jangan ngeliat. Waktu ayahnya jadi tameng hidup buat ngelindungin mereka berdua dari tembakan. Tapi karena panik dan khawatir banget, dia malah lari nyamperin ayahnya. Ayahnya langsung nanya istrinya ngapain sambil nyuruh dia bawa anak mereka dan kabur. Ibunya pun langsung narik Taya buat kabur, tapi kapalnya mulai goyang-goyang gak karuan. Bahkan para pembunuh itu aja sampai susah payah jaga keseimbangan. Ibunya naruh Taya di luar pintu. Dia nyuruh anaknya buat nyari jaket pelampung. Terus loncat ke air. Sambil senyum, Wijon bilang kalau Taya harus tetap hidup. Salah satu penjahatnya bilang, berisik amat sambil ngasih peringatan. Kan udah dibilangin, ledakin bomnya abis semua orang diberesin. 2 orang ngeliatin ke arahnya. Si protagonis kaget dong. Soalnya para pembunuhnya bisa ngomong Korea woy. Muka si cowok itu ketutupan total sama masker dan kacamata sambil nodongin senjata ke dia dan ibunya. Gwejeon panik parah dan teriak ke Taeha suruh lari sekenceng-kencengnya. Bocah itu langsung lari pontang-panting di kapal, udah gitu ketakutan banget. Bocilnya ketakutan setengah mati, lari ngos-ngosan sambil nangis kejer. Gara-gara ledakan sebelumnya, sebagian kapal pesiarnya udah kebakar, tiba-tiba ada bom lain yang meledak. Gara-gara itu kapalnya jadi makin cepet tenggelam, balik lagi nih ke masa sekarang di markas rahasianya Gangbuk. Si Gangbuk, CEO-nya Toserba Group Cheongju, nanya beneran udah ketemu belum yang habisin Direktur Kim. Tapi, si Jason bilang kayaknya sih ini pembunuhan karena cinta, soalnya kan si direktur itu diam-diam punya 2 selingkuhan. Kakaknya bilang itu jijik banget, tapi si cowok ini malah bilang itu ironis banget, datang dari orang yang demen main serong juga. Johnmon nanya, bagian sahamnya Direktur Kim di perusahaan itu berapa persen sih? Alasannya mereka harus cepet-cepet ngumumin itu. Tapi tiba-tiba, ada yang gebrak meja, bikin semua orang langsung nengok. Cowok itu nyuruh semua orang diem dan nyuruh anaknya yang ngomong. Cheon bilang ada 2 karyawan yang ditemuin di TKP, tapi mereka nggak banyak omong, jadi ya udah dilepas. Terus, udah pasti juga nggak ada saksi lain di sana. Katanya sih mereka cuman pegawai kontrak, jadi ya mereka nggak tahu banyak-banyak amat lah. Polisi juga udah jamin insiden ini nggak bakal bocor, tiba-tiba bapaknya nyiram segelas wine ke kepalanya. Semua yang ada di meja itu pada cengok, nggak ngerti apa yang barusan terjadi. Si bapak tua itu nanya gengnya di mana. Jelas banget si Cheon kesel gara-gara itu. Tapi dia masih bisa senyum sambil bilang kayaknya mereka nggak tahu apa-apa, bahkan udah ngirim si Wimin, orang nomor 7 di komando. Tapi ya gitu, bapak gila itu mecahin botol di kepala anaknya sendiri. Si kakek bilang, udah 24 jam aja masih belum ketemu siapa pembunuhnya dan di mana dia, malah laporin soal geng. Dia bilang kalau mantan presiden sama. Coba aja Sio kagak wafat 17 tahun lalu, orang cupu kayak dia mah boro-boro bisa nginjekin kaki di situ. Udah gitu, muka si cowok itu bukan cuma kena anggur tapi udah belepotan darah semua anjir. Nggak peduli apa yang udah kejadian, si John pede abis bakal nemuin dia dalam 12 jam ke depan. Sisa keluarga yang lain ngeliat kelakuan mereka berdua kagak ada berubahnya dan itu bikin semua orang jadi bete. Terus si Hui nanya, kenapa sih doi keras banget sama si Sulung? Kan gimana-gimana juga, dia itu anak pertamanya. Tapi abangnya bilang itu bukan karena benci loh. Katanya sih ini semua murni karena rasa takut. Sambil ngambil lab, si Chong nyuruh anak buahnya buat ngasihin HP. Sementara dia ngelap muka sambil nge-scroll nyari sesuatu. Dia nanya pasukannya di mana. Asistennya langsung lapor kalau mereka semua udah siap tempur. Si Gokil itu bilang ini bakal seru. Katanya dia udah gak sabar, pengen lihat bakal segede apa. Tuh, gerbang tol kalau udah malam-malam begini. Sementara itu, jagoan kita masih terus tancap gas menuju sasarannya. Si Taehyung ngaku kalau dia tuh dari dulu udah mantau kelompok Cheongheo 17 tahun yang lalu, pas hari dia diterima masuk keluarga Salerno, bahkan sebelum pemakaman kakeknya. Si Heo jadi bos besar yang baru, ngambil alih semua saham dan langsung naik tahta, manfaatin kekacauan gara-gara perang lawan kejahatan yang gagal total, terus kong kali kong sama geng-geng kayak geng Oceano buat nambah kekuasaannya.
Meskipun itu awal dari zaman kekuasaan Heogu, mereka tetap ngadain rapat sama anggota resmi di saat-saat kayak gini. Soalnya itu udah tradisi kuno keluarga mereka. Dari zaman kakeknya masih hidup, sistem sama tradisinya kagak ada yang diubah. Semua orang di sana rela ngehabisin nyawa buat dapetin jabatan di hierarki yang dibikin sama Seoko, bahkan nekat buat ngeberesin orang tua sendiri sama dia. Nah, salah satu penjaga lagi mantau CCTV, sambil bingung itu mobil siapa yang deketin. Akhirnya, dia nanya ke atasannya, apa para anggota lagi nunggu tamu atau gimana, tapi jawabannya kagak. Dia ngelapor ada mobil yang lagi ngarah ke gerbang depan, dan kayaknya kagak ada niat ngerem sama sekali. Satu, ngeliat itu pasti kerjaan orang gila, kepala keamanan langsung nyuruh naikin pilar-pilar pengaman. Dua, abis itu tiang-tiang baja langsung nongol dari dalam tanah. Tapi si jagoan malah makin ngebut. Tiga, lagian ngapain juga dia butuh trik-trik licik buat ngelawan orang-orang yang seumur hidupnya dijagain mulu. Sambil ngelepas sabuk pengaman, si Taehyung, dia bilang percuma bikin rencana yang ribet-ribet. Mobilnya aja udah ringsek parah di bagian depan gara-gara tabrakan itu. Tapi tetap aja, dia loncat keluar sambil megang pisaunya, dua bilah, sambil bilang kalau satu-satunya harapannya adalah mereka semua nggak lupa sama keluarganya biar dia bisa ngomongin itu langsung di depan muka mereka. Para penjaga langsung ketakutan ngelihat si penyusup, cowok itu dengan cepat ngehabisin mereka semua dalam satu serangan dan ngumumin kalau dia udah balik. Mereka pada bingung, nanya-nanya suara keras apaan tuh, mempertanyakan kenapa suaranya menjadi semakin keras. Selain itu sepertinya suara itu berasal dari gerbang depan. Beda dari yang lain, si Cheon kelihatannya bingung tapi tetap percaya diri. Pamannya nyuruh anak buahnya buat ngecek ke sana, nyari tahu kenapa bisa seribut itu. Tapi, yang bikin John Won kaget, dia malah bilang nggak perlu repot-repot. Semua penjaga yang ada di dalam ruangan langsung nodongin senjata ke arah anggota keluarga. Kakak perempuan tertua nanya, ini sebenarnya ada apaan sih? Sambil kesel, dia nanya apa mereka beneran mau main-main di saat genting kayak gini, tapi anaknya malah santai berdiri sambil ngelap mulutnya. Si bapak tua itu nanya, kamu serius mau ngelakuin ini? Sambil nyengir, Chon bilang kalau ayahnya udah ngira hal kayak gini bakal kejadian juga cepat atau lambat. Itulah alasan kenapa ayahnya selalu marah-marah sama dia. Si bapak tua itu nanya, kamu serius mau ngelakuin ini? Dengan muka yang serem, si orang gila ini bilang kalau sebenarnya yang ngebunuh kakek dan pamannya itu ya dia sendiri. Sementara itu, si tokoh utama kita lagi ngelewatin gerbang sambil bilang kalau aksi balas dendamnya akhirnya dimulai. Para penjaga langsung nodongin senjata, curiga jangan-jangan ini semacam jebakan. Jason nanya apa keponakannya udah gila. Mereka heran si cowok itu lagi ngapain? Sambil bilang kalau dia nggak seharusnya nodongin senjata ke keluarganya sendiri. Tapi si Chon santai aja bilang dia nggak ngapa-ngapain. Meski begitu, mereka tetap aja menghina dia dan bilang kalau mereka udah paham apa maunya. Sambil ngelirik salah satu penjaga, dia nanya apa penjaga itu beneran mau khianatin mereka demi bocah ingusan itu. Walaupun dia bodyguard pribadinya, John Min malah minta maaf, nunjukin kalau dia bakal ninggalin bosnya. Bahkan bodyguard anak kedua juga bilang ini bukan masalah pribadi, tapi imbalan buat berkhianat itu emang terlalu menggiurkan buat ditolak. Di sisi lain, salah satu dari mereka nyeletuk. Coba aja setidaknya kita dapat kenaikan gaji kan enak. Hal kayak gini nggak bakal kejadian lah. Satu-satunya yang diam aja itu bodyguardnya si Cheo sendiri. Bokapnya si bocah bilang dia ngerti sih kenapa yang lain pada nusuk dari belakang, tapi yang dia nggak habis pikir, kok bisa anaknya sendiri ikutan? Dia nanya apa bodyguardnya beneran bakal ngehianatin dia juga. Si Junsu cuma nonton doang, diam 1000 bahasa. Cowok itu bilang dia dibayar bukan buat ngelindungin dia, tapi buat grup Cheongheo. John Wong nanya ke para penjaga, apa mereka beneran mikir bakal dapat untung dari kelakuan mereka. Dia masih coba ngancem-ngancem, tapi tiba-tiba ada pistol nempel di kepalanya. Gokil, bodyguardnya sendiri yang bikin dia game over tanpa basa-basi. Gara-gara itu, dua bersaudara yang tersisa langsung panik dan mohon-mohon ampun. Tapi ya gitu deh, suara tembakan langsung rame di ruangan, darah muntrat kemana-mana. Cheon ngasih sapu tangan ke anak buahnya, terus jalan santuy deketin bokapnya. Si bapak tua itu ngaku kalau dia udah ngira hal kayak gini bakal kejadian suatu hari nanti, sejak hari dimana anaknya yang lain meninggal karena leukemia akut, dan gak lama setelah itu, istrinya minta cerai tanpa mau duit sepeser pun. Si bocah yang gemeteran nahan marah, bilang kalau dia selalu curiga si Cheon ini dalang dibalik semuanya dan makanya dia selalu jaga jarak. Sambil muter-muterin pistol, si bocah bilang, buat orang yang nyuruh habisin ayah sama kakaknya sendiri, lo bacot juga ya. Sambil nempelin pistol ke kepalanya, cowok itu nanya ke bokapnya siapa yang ngirim ayah dan kakaknya sendiri ke tengah laut. Dia nanya emang ada pilihan lain. Soalnya kalau dia nggak habisin semua orang,
Anaknya si Suyok yang bakal dapat warisan jabatan presiden dan mereka nggak bakal bisa sampai sejauh ini. Si Psycho itu deketin lagi dan nanya, kenapa bokapnya nggak ngumumin dia sebagai penerus masa depan. Si bapak tua kelihatan makin ketakutan parah ngelihat semua ini. Apalagi anaknya natap dia dengan muka serem banget sambil bilang kalau seandainya dia ngelakuin itu, si bocah pasti udah bikin dia almarhum lebih cepat. Dia nggak nyangkal sih bakal ngebunuh lebih awal. Tapi dia bilang agak kesel juga dengernya. Bokapnya ngeyakinin, biar lo bunuh gue sekarang juga. Si Psycho itu deketin lagi dan nanya, si bocah pasti udah bikin dia almarhum lebih cepat. Dia nggak nyangkal sih bakal ngebunuh lebih awal. Lagian kan, serah terima kekuasaan lewat cara kudeta politik atau kekerasan itu nggak diakui. Dengar itu, si cowok bilang ini memalukan banget. Dia ngasih tahu kalau yang lagi bikin ribut di luar itu bukan salah satu dari mereka. Lo nggak bakal pernah jadi presiden, tapi si Cheon langsung motong omongannya, gue udah tahu kali. Dia jelasin kalau itu tuh seorang master muda yang udah nunggu selama 17 tahun lamanya buat hari ini. Para penjaga langsung nembakin si penyusup, mereka coba ngepung dia, soalnya si pembunuh ini nggak bawa senjata api sama sekali. Si presiden nanya siapa gerangan sambil nembak bapaknya sendiri. Makanya jabatan mereka tinggi-tinggi, jadi dia nebak kalau para bodyguard ini pasti jauh lebih dewa dari yang sebelumnya. Dia berhenti lari sekejap, terus ganti arah serangannya. Si cowok ini bilang kalau itu sih bukan masalah, makanya dia langsung melesat ke arah musuh lari zigzag buat ngindarin tembakan, sambil make badan salah satu penjaga buat tameng hidup. Si bapak yang jadi tameng itu panik, teriak-teriak minta jangan ditembak, tapi para penjaga lain cuek bebek dan tetap nembak, bikin salah satu penjaga ketakutan setengah mati. Senjatanya langsung kepotong jadi dua dong. Dalam sekejap, Taea berhasil ngeratain semua musuh dengan cepet. Si ketua langsung nyuruh evakuasi presiden secepat kilat. Tapi, si jagoan malah ngelempar belatinya ke arah dia. Eits, tapi ada penjaga yang berhasil nangkis pisaunya. Terus ada cowok kacamata nanya, ngapain sih kalian ribut banget? Nggak bisa apa nyelesain ini diam-diam aja. 3 kepala departemen muncul buat nyoba ngadepin dia. Eits, tapi ada penjaga yang berhasil nangkis pisaunya. Terus ada cowok kacamata nanya, namun meskipun sangat kuat, Taea sebenarnya lagi nahan sakit gara-gara luka yang dia dapat tadi. Tiap menit lukanya kayak makin parah. Pas sadar, dia baru ngeh kalau tinju musuhnya udah deket banget sama mukanya. Jadi satu-satunya pilihan ya, nangkis serangan itu sambil mental ke belakang. Dia berhasil seambangin badan dikit, tapi tiba-tiba ada bayangan muncul di atasnya. Jeng, jeng! Cowok itu nanya, berani-beraninya dia nyerang tempat ini dan malah bengong pas lagi nyerbu wilayahnya. Tapi, si jagoan kita malah ngangguk dan bilang ini bukan waktunya mikirin luka, terus langsung nyabet dada tengah cowok itu, bikin teman-temannya kaget ngeliat dia kalah secepat kilat. Dengan cepat, Taea ngelempar belati satunya lagi ke 2 orang sisanya. Muka mereka berdua udah nggak sepede di awal deh. Gokilnya, si penyusup udah berhasil nonjok orang yang dari tadi nyerang dia dari jauh. Si Culo sampai pusing, matanya aja kagak bisa ngikutin gerakannya, sambil ngambil salah satu pisau yang tadi dia lempar, si jagoan kita langsung nyapa leher kepala departemen terakhir. Gara-gara itu, semua penjaga di luar udah rata sama tanah. Pas dia jalan ke pintu masuk, dia lihat belatinya yang satu lagi, diambilnya santuy banget, kayak lagi di rumah sendiri, kagak ada siapa-siapa. Sambil ngebersihin saus tomat yang nempel, dia mikir kok kayaknya lebih lama dari perkiraan ya. Tapi tetap aja, ini tempat kok aneh banget sepinya. Dia jadi mikir, jangan-jangan mereka semua udah cabut lewat jalan rahasia kali ya. Yang dia nggak tahu, padahal dia nggak sadar ada kejutan yang nungguin. Gobok itu mulai nyusurin rumah. Dan akhirnya nyampe juga di ruang tengah, tempat semua orang udah tidur pules, dan cuma si Chon yang lagi duduk santuy di tengah lautan sirup merah, sambil nyambut kedatangannya. Dia bahkan ngucapin selamat karena udah berhasil nyampe sejauh ini, terus nawarin, nggak mau duduk dulu bro, ngopi-ngopi, napas dulu bentar. Ngeliat pemandangan absurd itu, si jagoan kita aja sampai ngebak, kagak ngerti ini sebenarnya lagi ada acara apaan. Dia ngeliatin mayatnya si Jason yang jidatnya ada tompel baru, begitu juga sama Tante Hui. Bahkan si Jono nasibnya sama aja. Presiden yang sekarang juga udah game over. Sambil berdiri, sepupunya itu bilang, wih, ternyata lu lebih jago dari yang gue kira ya. Sambil ngomel kalau pembunuh zaman sekarang harusnya lebih merhatiin diri sendiri. Sambil nyapa formal, si Chon nanya, masih inget gue kan? This is a lion? Si jagoan kita cuma nyebutin nama cowok itu, dan fakta kalau dia itu anak pertamanya si orang gila. Sambil ketawa dia bilang, perasaan kita nggak akrab-akrab amat deh, kok lu manggil bokap gue pakai nama doang? Penuh curiga, si Taea cuma ngamatin kelakuan anehnya. Sepupunya bilang dia sengaja nungguin di situ karena menurutnya nggak sopan aja gitu kalau nggak nyapa. Lagian ada beberapa hal yang perlu dia jelasin. This is a lion? Sambil ketawa dia bilang,
perasaan kita nggak akrab-akrab amat deh, kok lo manggil bokap gue pakai nama doang? Lagi asik-asik ngomong, pengawalnya motong pembicaraan, ngasih tahu kalau helikopternya udah siap, bilang mereka harus cepet-cepet cabut dari sana, soalnya bahaya banget. Bilang mereka harus cepet-cepet cabut dari sana, soalnya bahaya banget. Lagi asik-asik ngomong, pengawalnya motong pembicaraan, ngasih tahu kalau helikopternya udah siap, sambil ketawa dia bilang, perasaan kita nggak akrab-akrab amat deh, kok lo manggil bokap gue pakai nama doang? Dos, jadi keinget sama si cowok yang nodongin senapan laras panjang ke dia dan nyokapnya, terus dia ngasih tahu, kalau lo nggak mau duduk ya udah kita ngobrol sambil berdiri aja toh nggak bakal lama juga kok. Murka banget. Taiha nanya apa dia kacing kremi itu. Si orang gila ini malah nahan ketawa. Dos, jadi keinget sama si cowok yang nodongin senapan laras panjang ke dia dan nyokapnya, nyuruh si protagonis buat berhenti ngomong seenaknya sama dia, soalnya itu bikin dia gatel pengen ngirim dia ke alam baka. Maju, dia nantangin si cowok buat nyoba, toh dari awal tujuannya emang mau ngehabisin seluruh klannya. Tapi sepupunya malah nyerokos, katanya ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung versi Korea. Disuruh ganti topik, Taiha yang udah kesel mulai coba buat mikirin, murka banget. Taiha nanya apa dia kacing kremi itu. Si orang gila ini malah nahan ketawa. Dia kalau si Cheon tahu dia selamat dari insiden 17 tahun lalu, dan juga tahu kalau dia itu pembunuh bayaran dari Alerno. Jadi mikir kenapa si Cheon nungguin dia balik lagi 17 tahun setelah kejadian itu buat mulai beraksi. Coba narik perhatian si bocah, si cowok itu nyuruh dia dengerin baik-baik, katanya pertunjukannya mau dimulai. Baru deh si Taiha kalau sebenarnya si gila ini bukan mau nyerang, tapi mau ngekambing hitamin dia buat serangan itu, seolah-olah dia dalangnya, biar dia bisa mulus jadi presiden bareng si Jung Yuk. Dia bilang ke Tuan Muda kalau mereka nggak butuh perkenalan, si protagonis langsung aja ngeluarin belatinya ke depan. Si bodyguard langsung nembakin si bocah, tapi si pembunuh bayaran ini berhasil nangkis semua tembakan, pakai pisaunya buat mantulin arah peluru-peluru itu. Dengan cepat dia ngurangin jarak di antara mereka, tapi bodyguard yang satunya lagi ngasih bogem mentah ke si bocah. Meskipun dia tahu bakal ada serangan lagi, dia nggak bisa nebak serangan yang ini, beda sama yang tadi. Cowok itu ngenalin diri namanya Juno Park. Biar nggak ke pojok, si Tuan Muda mundur cepat, berhenti di depan musuh-musuhnya. Nggak pakai lama, si Jung Yuk nebakin dia lagi, cowok itu ngenalin diri namanya Juno Park. Sambil ngakuin kalau dia lebih cepat dari gosipnya, bisa jadi raja atletik kalau jadi pro. Si Juno nanya, kelenturan badan itu rahasia suksesnya Tuan Muda ya? Temennya ngehalangin si protagonis biar nggak bisa kabur. Bahkan dia sendiri jadi agak deg-degan sama situasinya. Sambil ngeluarin serangan beruntun yang ngebut banget, Taiha nyadar mereka ini kuat, gila. Coba aja nggak ada luka ini, udah abis dia. Sambil ngelihat si Cheon kayaknya lagi lengah nih. Dan mungkin ini satu-satunya kesempatan emas sebelum bodyguard lain pada datang. Lagian, kalau cewek di sebelahnya itu Daim, berarti ada 3 bodyguard di sini, tapi kan pas rapat ada 4 orang. Tiba-tiba lamunannya buyar pas Juno udah siap-siap mau nyerang dia. Untungnya, dari pantulan di bola mata lawannya, Taiha bisa ngelihat bodyguard keempat. Si Jeonmin udah bawa pedang, ancang-ancang mau nusuk dari belakang. Kagetlah mereka berdua. Targetnya tiba-tiba ngilang di antara mereka. Kok bisa anjir? Sambil berlutut di lantai, si jagoan kita ini sadar, nah ini pasti yang terakhir. Itu orang ngedumel gara-gara kelihatan di pantulan nyalahin Juno. Tapi temennya nyaut. Kalau gampang, nih bocah udah mokat dari tadi. Sambil ngisi ulang senjatanya, si Jung Yuk ngomong, gila, nggak kebayang bayarannya berapa kalau kita bisa ngabisin nih orang. Ya udah, dia sama bodyguard yang pakai kacamata langsung nembakin si pembunuh itu. Ngelihat situasinya, si Cheon teriak, susah juga ya, ngeladenin pertarungan jarak jauh sama jarak dekat sekaligus, sambil ngingetin kalau mereka itu dilatih khusus buat ngalahin dia. Soalnya gosip soal kecepatannya yang nggak manusiawi itu udah nyebar di Interpol. Dia ngaku, sempat kepikiran mau ngebom dia aja, tapi cerita kalau dia mati pas berantem bakal bikin dia lebih tenar. Juno langsung pasang badan di depan Taiha biar nggak bisa kabur. Bareng si Jungkook, dia bilang, sekencang apapun lo lari, semuanya bakal kelar sekarang karena Taiha udah kekepung. Abis itu, si bodyguard pakai tinju besinya buat nyoba nonjok dia. Si jagoan kita ini cuma bisa pasrah, cuma ngeliatin tinju itu melayang ke arahnya. Sepupunya malah bilang makasih buat tontonannya sambil senyum jahat. Abis kena jotos musuh, dia kelempar ke tembok, sampai temboknya retak parah. Flashback 4 tahun lalu Regina lagi ngomelin dia, ini apaan coba? Dia bilang kan disuruh ngurusin pengkhianat, bukan dijadiin cat buat ngedekor tembok. Saking jijiknya dia sampai mau muntah ngelihat pemandangan itu. Sambil masih marah-marah, cewek itu bilang kalau dengan kecepatannya, dia harusnya bisa beresin semua ini diem-diem, sambil ngingetin cowok itu. Pas hari dia diselamatin, cewek itu bilang ngerti sih sama amarahnya,
Soalnya si Lorenzo kan baik banget sama dia, tapi ngehabisin orang kayak gitu tuh. Cuma bakal bikin mereka pengen balas dendam. Makanya sebagai mentor sekaligus jubir keluarga Salerno, si Regina minta ke cowok itu buat jangan pernah ngelakuin hal gila itu lagi. Iyain aja, tapi si jagoan kita ini mukanya lempeng banget, nggak seneng, nyesel juga nggak. Dia malah bilang kalau caranya gitu. Orang-orang nggak bakal pernah tahu. Bingung dong, si cewek nanya si Taya ini ngomongin apaan sih? Dia ngejelasin, kalau para pengkhianat diberesin diem-diem, kematian mereka nggak bakal jadi contoh. Dia negasin kalau semua orang harus tahu apa akibatnya kalau berani-beraninya nusuk keluarga dari belakang. Gosipnya harus nyebar seheboh dan selebay mungkin, biar makin lama makin dikit yang berani jadi pengkhianat. Kalau nggak gitu, ya bakal jadi pertarungan tanpa akhir yang nggak ada gunanya. Si cewek nanya, apa dia sengaja milih cara sadis biar nggak ada pertumpahan darah yang lebih parah lagi? Kecuali tempat kakinya napak, semua di sekelilingnya udah kayak lautan saus tomat. Kata si cewek, aneh banget denger omongan kayak gitu dari cowok yang lagi berdiri di tengah lautan darah, tapi mukanya bersih kinclong tanpa setetes pun noda. Motong lamunannya sendiri, Regina bilang kalau kayaknya sih, jadi pembunuh itu bener-bener nggak cocok buat dia. Balik lagi ke masa sekarang, Juno langsung kakupas ada cahaya terang tiba-tiba muncul di tengah dadanya, cowok itu mulai muncratin darah sementara cahayanya makin terang benderang. Bahkan Cheon sama bodyguardnya aja kaget liatnya. Si jagoan kita udah nebas cowok itu dengan cara yang brutal abis. Dengan tatapan maut, dia natap musuh-musuhnya yang lain. Saking takutnya, si Jongmin buru-buru ngarahin senjatanya, tapi dalam sekejap matanya udah bolong kena serangan. Dalam hati, cowok itu ngaku kalau mereka udah ngeremehin orang ini, soalnya selain cepet banget, tenaganya juga nggak notak. Lagian, semua yang bener-bener lihat kemampuannya nggak pernah ada yang hidup buat cerita. Meskipun masih bisa nunjukin skill dewa buat terus berantem, Taya sebenarnya udah makin parah lukanya. Hari ini Jang Geok panik abis soalnya nggak ada yang ngasih tahu kalau kekuatannya segila itu. Tapi tiba-tiba Junsu muncul dan manggil si cewek, minta dia buat bawa si master kabur, katanya dia bakal nyusul nanti. Ngeliat itu si Kobo kaget sadar kalau sepupunya lagi koba buat kabut. Dia langsung teriak, manggilin cowok itu, sambil nebas kedua senjata Junggeok dan lari ke arah lift 1. Chiona ngintip buat lihat apa yang lagi kejadian. 2,1, mode ngamuk on. Taiha nanya, woi, mau kabur kemana lo? Urusan kita kan belum kelar. 3. Tapi yang hadang di pintu ternyata si Junsu yang langsung nyapa si tuan muda. Dia kaget banget ngelihat bodyguardnya si presiden udah nongol aja. Tetap aja, si bocah nekat loncat, nyuruh dia minggir. Tapi, gokilnya, si om-om itu nahan dua belati cuma pakai satu tangan doang. Sambil siap-siap mau ngehajar, si kakek sadar kalau bocah ini udah gede banget, dan ngaku kalau dia lumayan terkesan juga sih. Si om itu langsung ngasih boga mentah berkali-kali ke seluruh badan si protagonis, yang bikin praktis semua tulang rusuknya remuk. Alhasil, Taiha mulai muntah darah gara-gara damage segitu parahnya, sambil ngehancurin pisaunya pakai tangan. Junsu bilang, dengan berat hati nih ya, kayaknya riwayat lo tamat di sini, sambil nonjok lagi di tempat yang sama, ngelempar badan si pembunuh itu jauh-jauh. Tapi, si kakek kaget pas lihat bajunya ternyata kena gores. Sambil ngelirik anak buahnya, si om itu nyuruh Jungyeok buat bangun, katanya dia tahu kalau dia baik-baik aja. Sambil gugup, dia ngaku, kirain gue udah bakal tamat. Si kakek ngasih tahu kalau gedungnya bentar lagi meledak, nyuruh dia bawa temennya terus cabut. Tergeletak di lantai ada si protagonis yang kelihatannya udah almarhum. Pas nyampe di atap, bodyguardnya presiden langsung nyamperin helikopter. Chion nanya, udah beres kerjaannya? Si bapak itu ngeyakinin kalau udah dan ngasih tahu bakal ngebom gedungnya begitu mereka lepas landas. Yunsu bilang, dia bakal siap-siap buat terbang. Tapi si om itu malah nyuruh dia buat biarin aja pintunya kebuka dan langsung terbang. Sambil masang headset, bodyguardnya ngingetin kalau mereka bakal terbang langsung ke dalam helikopter, jadi mendingan ditutup aja. Tapi, si psikopat ini malah bilang dia harus lihat pemandangannya, katanya dia udah nunggu lama banget buat momen ini. Ya udah, helikopternya mulai terbang, sementara si Chon berdiri di depan pintu, nontonin dengan santai sambil senyum-senyum, sambil ngumpat dan bilang kalau dia benci banget sama rumah itu, sementara si om ngeluh betapa nyebelinnya dan munafiknya keluarganya. Daing sama Junsu kuma saling tatap-tatapeng. Tiba-tiba, si orang gila ini keinget pas si protagonis bilang kalau urusan mereka belum kelar. Sambil nyengir, dia ngeyek, kasihan banget bocah itu. Soalnya kan, dia hidup buat balas dendam, ujung-ujungnya nasibnya sama aja. Dia nanya, kalian pada tahu nggak sih kalau kata keluarga itu asalnya dari bahasa Latin famulus, yang artinya itu budak, sambil megang detonator di tangannya. Dia minta semua orang buat jadi saksi gimana Cheong-u bakal berubah total mulai sekarang,
sambil ngehancurin Lebur Mansion yang katanya buat pertemuan rahasia itu. Di dalam, si Taya lagi terkapar pingsan di lantai. Masih puyeng-puyeng, dia dengar suara helikopter dan sadar kalau semuanya udah kelar. Tapi dia langsung mikir lagi, bilang kalau dia masih punya waktu. Di sisi lain, si Chon nontonin tuh tempat meledak terus dia lempar detonatornya ke bawah. Kowok itu bilang mereka bener-bener ngakhirin semuanya dengan gaya, sementara jagoan kita loncat ngelewatin api. Si gila itu bilang mau rebahan bentar, soalnya panas banget katanya. Nyuruh anak buahnya langsung cabut ke markas, tapi tiba-tiba si Taea nusuk dia pakai belati. Tapi sayangnya cuma kena betisnya doang, sepupunya langsung teriak kesakitan. Dua bodyguardnya langsung pada panik, khawatir sama apa yang terjadi. Sambil kesel, sepupunya itu ngatain dia serangga dan nanya lagi ngapain sih. Jagoan kita balik nanya, Kowok itu bilang mereka bener-bener ngakhirin semuanya dengan gaya, sementara jagoan kita loncat ngelewatin api. Karena ngegantung di belati, berat badan Taya bikin luka di kaki si Cheon, si gila itu makin sobek parah. Darah muncrat kemana-mana, dan Taeha sumpah bakal ngehabisin dia gimana pun caranya. Dain ngambil pistolnya dan minta bosnya buat ngejauh. Tapi si gila itu malah ngerebut pistolnya dan bilang biar dia sendiri aja sambil ngarahin senjatanya ke sepupunya, si Chon. Dia nanya apa si Taeha beneran ngira dia pahlawan di cerita ini, sambil negasin kalau dialah pemeran utamanya. Dia nyebut Taeha penjahat dan nyuruh dia mati. Sambil jatuh, si Taeha berhasil ngehindarin tembakan maut, meskipun kena tembak di bagian lain. Gara-gara itu dia jadi jatuh bebas deh. Begitu pintu helikopternya ditutup, bodyguardnya langsung nelpon rumah sakit, ngasih tahu ada keadaan darurat. Jagoan kita lagi jatuh dari ketinggian yang gila banget. Untungnya dia nabrak pohon, dia nyebut Taeha penjahat dan nyuruh dia mati. Sambil jatuh, si Taeha berhasil ngehindarin tembakan maut. Begitu pintu helikopternya ditutup, tapi tetap aja punggungnya ngehantam tembok rumah, terus jatuh ke atas truk, ngegelinding sampel, akhirnya berhenti dekat sungai kecil. Ada orang lagi sepedaan yang nggak sengaja lihat kejadian itu. Ternyata dia salah satu korban yang udah dia selamatin dari perusahaan keamanan tadi. Anak itu sadar kalau ini orang yang udah nyelamatin dia. Ngelihat kondisi badannya yang parah, anak itu jadi mikir, apa dia udah telat ya? Tapi tiba-tiba dia dengar suara minta tolong auto noleh lagi ke Taeha. Dia coba ngeliatin lebih teliti, si tokoh utamanya ini lagi minta tolong guys. Kondisinya udah melek merem gitu, parah banget lukanya. Masih aja ngoceh ini belum selesai sambil mohon-mohon bantuan. Di sebuah aplikasi chat, ada yang ngirim VN durasinya 11 menit. Orangnya minta bala bantuan, ngelaporin kalau si bapak itu udah nolak tes alkohol 3 kali dan ngeyel banget ngaku-ngaku sebagai anggota Dewan Kim. Sementara itu, ada cowok lagi ngetik-ngetik sesuatu sambil dengerin VN si mantan direktur Kim yang lagi sok berkuasa ngancem-ngancem polisi. Dia nanya ke seseorang, suara sama namanya jelas kan? Terus orang itu nanya balik si direktur lagi di mana. Si cowok jawab, kayaknya sih di kantor polisi, lagi di bab, bentar lagi juga pulang. Tapi temennya ini kayak ragu-ragu gitu. Ya udah, si cowok nawarin 200, terus nanya, cukup nggak buat nahan orang penting dari partai penguasa buat sementara waktu? Notifnya cuma sedang mengetik. Taunya, kaget dong, dia malah nawar balik 30. Jelas aja dia kesel banget, bilang kalau harga infonya itu jauh lebih mahal. Tapi si pembeli ngeles, katanya kan lagi nggak musim pemilu, jadi mana ada yang peduli sama bapak-bapak tua itu. Si cowok ini nyindir, kelihatannya lu nggak ngerti pasaran sekarang, ya. Terus ngejelasin, kalau buat orang biasa bayarannya 1, kalau seleb 10 kali lipat, tapi kalau ada hubungannya sama Cheong Heo, nilainya bisa 1000 kali lipat bro. Sambil narik napas panjang, dia baru sadar, oh, jadi semuanya tentang Cheong Heo. Gak lama kemudian, di radio ada berita soal kecelakaan di sebuah menara. Karena gak tertarik sama infonya, si cowok langsung matiin aja radionya. Dia udah siap-siap mau cabut, tapi bukannya ke jalan, dia malah nongkrong di restoran. Si ibu pemiliknya lagi siap-siap mau buka. Si ibu nyinggetin, nanti telak lo kalau diam di situ terusa. Si cowok nyahut, santai bu, kalau pakai skateboard mah ngebut, pasti nyampe tepat waktu. Ya udah, ibunya nyuruh makan dulu, tapi kalau dia makan, udah pasti bakal telat beneran. Tiba-tiba, ada yang nongol, sambil bilang, udah dong bos, jangan main-main terus. Ada bapak-bapak masuk sambil ngomong ke si ibu. Mending jual aja deh tuh tempat sebelum mereka main kasar. Si Boksu nanya ke bocah itu, gimana? Setuju kan sama gue? Si ibu nanya, pagi-pagi udah di sini aja mau nagih utang ya. Sambil nyindir, katanya preman emang pinter banget ya manfaatin waktu. Terus si mbaknya bilang ke bocah itu buat nggak usah khawatir dan mending berangkat sekolah aja, soalnya nggak bakal ada yang berubah juga. Walaupun kesel abis, ya mau gimana lagi, dia emang nggak bisa berbuat apa-apa. Sambil ngeluarin pisau, cowok itu bilang, jangan asal ngomong gitu dong.
Katanya mereka udah nunggak 2 bulan. Si preman itu nyuruh si ibu buat jual gedungnya dan dapetin duit sebanyak-banyaknya. Alasannya sih biar sama-sama untung. Si ibu ngebales, ogah banget dia jual tempat itu dengan harga murah, terus nyuruh dia belajar matematika dasar dulu deh sebelum balik lagi ke sini. Nah, di sisi lain, si bocah itu lagi di stasiun, nungguin angkutan. Capek banget sama semua ini, dia cuma bisa helain napas, bingung mau ngapain. Dia ngaku, di komplek tempat tinggalnya, ribut-ribut soal renovasi gedung itu udah kayak makanan sehari-hari, ada aja sengketa antara geng Cheong Heo sama Yoseon. Pokoknya daerah itu udah nggak keurus banget, udah jadi kayak sarang penyamun, tempat geng-geng kecil coba morotin orang-orang yang tinggal di sana. Orang-orang kayak dia sama si ibu itu emang nggak punya tempat lain buat pindah. Pas dia balik lagi, si ibu pemilik warung makan, mukanya udah babak belur. Tapi gitu-gitu, dia cuma nyuruh si bocah buat bersihin meja. Khawatir dong, dia nanya mukanya kenapa. Terus ada pelanggan yang nyeletuk kalau dia lihat beberapa orang dari Yaburi keluar dari situ dengan muka masam. Si bapak itu ini ya, Bak? Kemungkinan besar mereka lagi coba neken orang-orang biar pada jual gedungnya, biar bisa direnovasi sama mereka. Si ibu minta dia jangan khawatir dan nyuruh si bocah itu buat naruh tasnya di belakang toko. Si bocah nurut aja, tapi dia ngelempar semuanya dengan emosi. Sambil kesel, si bocah nyesel dan sadar kalau dia benar-benar harus ngelakuin sesuatu. Dia jadi inget, sebelum ayahnya meninggal, Dr. Jonsuk itu sohib deketnya. Dulu dia itu dosen di fakultas kedokteran, tapi malah kesandung urusan sama geng Ocean. Meski gitu dia tetap ngurusin si bocah. Semua yang terjadi ini bukan salah dia atau salah warungnya, padahal masakannya enak dan penyajiannya selalu oke punya. Lamunannya buyar. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di otaknya, keinget apa yang dibilang sama cowok itu di telepon. Gimana pun juga, orang dari grup Cheong-u itu nilainya 1000 kali lipat dari harga normal. Jadi si cowok ini ngirim pesan lagi dan si bapak itu nanya apa dia punya info baru. Walaupun gugup, si cowok ini ceritain semua yang dia tahu. Dia ngirimin beberapa foto buat buktiin ceritanya. Ngaku kalau seorang bodyguard dari salah satu direktur keamanan Cheong Heo, si Joaquin ternyata terlibat sama si Mio, ketua geng Ladis. Nah, dengan perasaan masih takut banget, dia nungguin balasan dari si pembeli tanpa benar-benar paham. Si bapak itu nanya si cowok ini mau apa dengan info itu, tapi dia langsung inget soal harga yang disebutin sebelumnya. Besoknya, pas hari Sabtu yang cerah, beberapa cowok berjas nyamperin dia dan nanya apa bener dia itu. Dia ngeiyain, tapi pas lihat ke belakang dia langsung sadar kalau dia udah salah langkah. Si bapak itu langsung nonjok perutnya, bikin dia pingsan dan diseret ke mobil van. Pas lagi dibawa pergi, si Grey akhirnya ngerti kenapa bayarannya gede banget. Ternyata ini semua cuma jebakan Batman. Si cowok itu sekarang diikat dan lagi duduk di ruangan perusahaan keamanan. Si bosnya bilang, awalnya dia kira bocah ini cuma informan nyebelin, tapi ternyata si bocah ini jago juga. Dia nanya dari mana dia dapat foto-foto itu. Dia nanya apa bapaknya nyembunyiin itu sebelum meninggal, terus si bapak itu nanya lagi apa dia anaknya Jingu, salah satu orang yang ngelaporin Cheong Heo. Lihat itu, si Grey malah nyengir dikit. Sambil ngelepas jam tangannya, si bapak itu nanya, "Oh, jadi menurut lo ini lucu, ya?" Abis itu, dia langsung nonjok muka si bocah, sambil nanya apa ini juga kelihatan lucu. Sambil terus ngehajar, si bapak itu nanya apa dia masih punya file-file lain kayak gitu. Dia ngehajar si bocah makin parah, ngelempar dia ke lantai sambil maki-maki tanpa henti. Tapi biarpun gitu, si Grey malah nggak bisa nahan ketawa dan terus aja ketawa ngakak. Terus, sambil masih ngakak, dia bilang kalau si bapak tua itu mukanya kayak sampah yang cocoknya dijadiin toilet, sambil ngeyakinin kalau dia punya file lain, udah pasti dijual dari dulu. Si gendut itu nyuruh anak buahnya buat ngambil palu. Si bapak ini. Ngancem mau ngerontokin semua gigi si bocah sampai dia ngerti kalau ini bukan main-main. Tapi, untungnya nih, salah satu penjaga manggil si bapak tua itu. Anak buahnya ngelapor kalau ada peringatan darurat dari pusat, bilang mereka kudu siapin pengamanan buat rapat darurat. Sambil berdiri, dia nyeletuk. Kalau ini emang prioritas nomor 1, itu artinya mereka harus gerak sekarang juga. Terus dia nyuruh buat bekap mulut tuh bocah dan sekap dia. Dia ngaku bakal balik lagi ntar buat beresin semuanya. Nah, di dalam ruangan, udah ada seorang kakek sama cewek yang masih ngegeletak di lantai. Dia bilang bokapnya itu tolol. Cuma gara-gara rasa keadilannya yang aneh, dia bahkan gak nyoba sama sekali buat bongkar kedok si Cheong Heo. Dia ngaku bakal balik lagi ntar buat beresin semuanya. Nah, di dalam ruangan, mendingan dia ngumpet aja biar hidupnya adem ayem kerja buat mereka. Mau sepenting apapun info yang dipegang bokapnya, selama dia cupu gitu, semuanya bakal percuma. Tiba-tiba kedengeran para penjaga pada nanya-nanya soal siapa orang itu.
Gak lama kemudian, suara tembakan sama teriakan jadi rame. Bahkan bosnya aja panik parah, nyuruh anak buahnya buat ngabisin tuh orang. Semuanya jadi pada takut, nggak ngerti apa yang lagi kejadian. Tiba-tiba, pintu raksasa di depan mereka kebuka sendiri. Si jagoan kita ngasih mereka pisau dan nyuruh mereka pakai itu buat ngelepasin diri terus kabur. Habis itu, dia mastiin kalau nggak ada satupun dari mereka bertiga yang lihat dia di situ. Mereka berdua masih cengok, nggak ngerti apa yang barusan kejadian. Mereka pun mulai cabut sambil bilang, makasih. Nah, pas itu si bocah ngeliat sekeliling, terus noleh ke belakang buat yang terakhir kali ngeliatin mayat-mayat yang bergelimpangan, dia jadi mikir, anjir apa orang itu ngeberesin semuanya sendirian. Gak lama kemudian, akhirnya dia nyampe rumah. Si Jonsu nanya mukanya kenapa dan abis dari mana aja dia selama ini. Dia makin emosi dan nyuruh Gray cepetan ngomong. Tapi, si Gray malah bilang gak ada apa-apa sambil pasang muka senyum. Ada anak cewek bilang ke ibunya jangan khawatir. Si cowok itu langsung masuk ke kamarnya. Si ibu ngeliatin dia, kelihatan banget cemasnya. Begitu masuk kamar, dia langsung jatuh ke lantai. Masih ketakutan, kok itu mikir, jangan-jangan geng Osam. Yang ngirim orang itu ke sana, ya. Mereka kan pada bawa senjata, tapi tetap aja dia habisin mereka semua cuma pakai 2 bilah pisau, kayak nggak ada beban gitu. Sambil dia ngebuka laci nyari sesuatu. Cowok itu terus kepikiran, apa jangan-jangan orang itu emang suruhan seseorang. Sambil nutup laci, cowok itu nebak-nebak, mungkin aja. Jangan-jangan ada udang di balik batu nih, mikir-mikir. Apa ini soal balas dendam ya? Sambil King Get Pass, si bos departemen Nomonjim bokapnya. Dia kepo, jangan-jangan si bos punya file lain soal Cheong Heo. Tapi si cowok ini ngaku, cowok itu terus kepikiran, apa jangan-jangan orang itu emang suruhan seseorang. Sambil buka-buka file, si Gray mikir, gua butuh kekuatan. Nah, si bapak itu bilang, seheboh apapun, info itu nggak ada gunanya kalau nggak punya power buat manfaatinnya. Mustahil banget nyari orang itu di antara tumpukan file cuma modal muka doang. Tapi, dia jadi inget omongan salah satu anak buah. Dari situ dia inget kode prioritas level 1, terus masuk ke direktif asosiasi Cheong Heo. Pas ngasih tahu bakal ada rapat darurat. Dia langsung teriak, akhirnya ketemu juga. Di situ tertulis kalau ada insiden gede, para petinggi eksekutif bakal ngadain rapat di pavilion Gunung Buga. Dari situ dia inget kode prioritas level 1, terus masuk ke direktif asosiasi Cheong Heo, nyerah gitu aja. Kata Gracie, bodoh amat, toh dia juga nggak kenal sama orang itu. Para petinggi eksekutif bakal ngadain rapat di pavilion Gunung Buga. Di radio polisi, tiba-tiba ada laporan soal pesta berdarah yang lagi dibikin sama si Taea. Waktu berlalu, tokoh utama kita udah baikan nih, terus dia bingung, lo siapa dan ngapain nyelamatin gue? Tapi yang pasti, tapi tetap aja, katanya nggak semua yang nganggep Cheong Heo itu penting, dianggap penting juga sama mereka. Si cowok ini sadar, pasti orang itu. Makanya dia mutusin buat cabut ke sana. Dia langsung nyamber sepedanya dan tancap gas tengah malam, padahal dia nggak tahu itu orang siapa. Mansion itu ternyata dipakai diam-diam sama para bos Cheong Heo. Langsung berdiri, nah pas di jalan itulah dia ngelihat ada orang ngegantung di helikopter. Goks, ngikutin suara tembakan sama teriakan, si cowok ini langsung nyamperin lokasi tempat orang itu kemungkinan jatuh. Dia langsung nyamber sepedanya dan tancap gas tengah malam, padahal dia nggak tahu itu orang siapa. Dia ngira orang itu udah lewat. Ngelihat daun di tangannya sama permintaan tolong orang itu, dia natap mukanya pas orang itu bilang kalau ini semua belum selesai. Si Gray kaget banget lihat tekadnya yang sekuat baja itu. Gak lama kemudian, dia sampai rumah sambil teriak-teriak manggil ibu angkatnya. Seperti biasa, ibunya lagi kerja. Kaget, si ibu nanya itu siapa dan kenapa dia bisa begitu. Dengan panik, si cowok ini mohon ke Jonsu buat nyelamatin orang itu. Waktu berlalu, tokoh utama kita udah baikan nih. Terus dia bingung, lo siapa dan ngapain nyelamatin gue? Gray ngenalin diri, katanya dia tuh calo informasi dan bilang belakangan ini lagi nyari sesuatu yang spesifik banget. Kedua, dia ngaku emang ngarep banget nemu orang kayak si protagonis. Protagonis kita ragu dong, terus nanya, emang bocah kayak Elo beneran bisa jadi calo data? Gray ngenalin diri, katanya dia tuh calo informasi dan bilang belakangan ini lagi nyari sesuatu yang spesifik banget. Soalnya selalu ngasih data paling top ke klien-kliennya. Lagian, klien utamanya itu ya calo-calo informasi lain sama sektor keuangannya si Joe Widow. Dia ngejelasin kalau dia hampir aja modar gara-gara kejebak sama Cheong Heo, padahal dia kira mau ketemu sesama informan. Taea nanya, jangan-jangan Elo salah satu sandera waktu itu ya? Dia heran, kok bisa ngenalin gua padahal baru sekali lihat. Terus si Gray ngangguk, bilang dia pengen dapat penghargaan calo data termuda atau semacamnya gitu deh. Tengah itu, si protagonis mulai lia-lia sekeliling, ngamatin barang-barang punya si bocah. Abis itu dia nanya udah berapa hari dia di situ. Terus si bocah jawab udah 4 hari. Si protagonis kaget,
Gua tidur selama itu, tapi dia manggil Gray terus nanya apa si calo ini bisa nyariin seseorang buat dia, tapi sayang banget nih. Gray harus ngaku kalau tadi cuma ngebluff, soalnya nyari si protagonis aja udah susah payah banget. Katanya sih butuh calo lain buat urusan itu. Lagian, nyari orang itu butuh duit banyak bro. Dan yang paling penting, dia mau minta imbalan karena udah nyelamatin dia, soalnya biaya medisnya mahal banget. Nggak peduli sama omongan lain, si protagonis langsung to the point. Jadi intinya Elo nggak bisa nemuin orang itu kan. Gray nanya balik, emangnya kalau gua nggak bisa, Elo mau ngapain? Eh, si Taya malah santai balik badan, bilang oke nggak apa-apa, sambil ngambil jaketnya. Dia makasih atas bantuannya dan bilang bakal lunasin utangnya begitu semua urusannya kelar. Si bocah itu nanya, seriusan mau pergi gitu aja? Tapi si protagonis jawab masih ada urusan yang harus diselesain. Sebagai nasihat terakhir dia bilang ke si bocah jangan ikut campur atau coba-coba ngehalangin dia, soalnya masalah ini nggak akan selesai cuma dengan satu penculikan. Gray langsung ciut, duduk lagi di kursinya. Tapi abis itu dia malah senyum, sadar kalau jadi gini tuh cara mainnya. Pas keluar dari kamar cowok itu, dia nyadar ada bau daging babi yang nyengat banget. Dia jadi mikir, jangan-jangan ini restoran yang bikin Taehyung kaget. Dia bilang cowok itu harusnya jangan banyak gerak dulu, soalnya abis kena peluru kaliber 22, untungnya sih masih bisa dijahit, tapi kalau tulangnya yang retak nggak diem, bisa lewat dia, biarpun nanti ada dokter beneran yang nolongin. Sambil ngucapin makasih dengan sopan, si protagonis bilang kalau ibu ini pasti dokter yang nyelamatin dia, dan janji bakal bayar lunas. Tapi si ibu malah bilang dia bukan dokter, ngakunya sih dia yang punya warung guacamole, dia minta jangan balik lagi ke situ. Kalau jahitannya robek, ya udah si protagonis langsung cabut keluar. Sambil lihat-lihat sekeliling, dia ngebatin, ini pasar apa gimana, tapi bodo amat lah. Taeha ngambil sebuah ponsel. Pas diangkat, dia bilang, ini bukan HP gue. Gray ngasih tahu kalau HP-nya lagi rusak, jadi selama dibenerin, dia boleh pakai HP itu dulu. Katanya juga ada kotak di kantongnya yang isinya earphone. Dia nyuruh si protagonis buat make itu. Pas ngambil barangnya, Taeha kaget lihat bentuknya. Cowok itu ngejelasin soal baterai, koneksi, sama mikrofonnya juga, sambil ngingetin kalau kancing kemeja paling atas itu kamera. Si protagonis bilang, oke paham banget, ngaku kalau dia bisa mati kalau sampai terlibat sama urusan cowok itu. Tapi yang bikin kaget, si cowok itu malah nanya kenapa dia ngebantai keluarga Cheongheo. Cowok itu minta dia jangan kaget. Ya gimana pun juga, biarpun Korea lagi kacau balau, kejadian segede itu nggak mungkin nggak ada yang tahu. Satu negara jadi heboh pas dia lagi pingsan, beritanya nyebar kemana-mana kalau seluruh keluarga Cheongheo jadi korban serangan teroris. Taeha nanya, udah tahu gitu, kalau mau minta tolong gua, cowok itu ngejelasin kalau di lingkungan ini, lagi ada banyak perebutan kekuasaan antara Ocean sama Cheonggu buat dapetin hak renovasi wilayah. Selain dua geng itu yang makin mepet ke area ini, masih banyak masalah lain yang bikin hidup makin ribet, sama kayak masalahnya si protagonis yang kayaknya lebih urgent. Dia bakal bantu, tapi sebagai gantinya dia minta bantuan balik nanti. Sampai semuanya kelar, mereka nggak boleh putus kontak. Tapi, kalau Taeha nolak, dia terpaksa harus nyerahin Taeha ke keluarga Cheongheo. Jelas aja, si Taeha kesel banget dengernya. Tapi, akhirnya dia bilang mau lihat dulu sehebat apa kemampuan cowok ini. Doi udah jalan di tempat yang lebih rame, ngeloyor ke sebuah gedung mewah. Si Taeha ternyata pergi ke semacam bank di mana dia punya berangkas super pribadi. Pakai itu dia ngebuka salah satu laci buat nyari sesuatu. 4. Si Gray ngaku kalau dia nggak tahu ada perusahaan model begituan di Seoul, sambil nanya apa mereka bisa kelacak pakai gituan. Tapi, si jagoan kita ngejelasin kalau perusahaan-perusahaan itu modal utamanya cuma kepercayaan bro. Makanya mereka ogah banget buat nego-nego sama bisnis lain. Katanya, orang-orang biasanya ke sana buat ngumpetin perhiasan atau aib-aib mereka, WQQ. Jadinya tempat itu jadi yang paling aman sejagat raya. Ngelihat itu, si Gray langsung ngeh kalau kayaknya cowok itu udah siap sedia buat nyamar. Dia jadi mikir keras sambil merhatiin gerak-gerik si Taeha, bingung banget. Soalnya si pembunuh itu kan nggak bawa sempi. Masa iya cuma modal pisau doang cukup? Keringet dingin mulai bercucuran netes-netes ke lantai, badannya berasa makin berat, bikin dia susah buat masang muka lempeng. Rasanya juga kayak lagi ditusuk-tusuk, persis kayak waktu digebukin sama Regina dulu. Si jagoan kita nanya apa, Gray udah nemuin orang yang dia suruh cari. Dia nanya apa CEO perusahaan Naver, si Pijon, itu beneran calo yang bantu dia nyelonong masuk ke Korea. Dia kerja di Eropa sampai jadi terkenal di bidangnya, dan kelihatannya sekarang lagi nyari kapal gelap buat kabur ke Cina. Gray ngejelasin kalau penjagaan di perbatasan jadi makin ketat, gara-gara kelakuan orang itu ke keluarganya Cheongheo. Si jagoan kita nyuruh Gray buat nyebar info ke para pedagang gelap kalau ada kapal yang bisa disewa dengan tarif 10 kali lipat lebih mahal dari biasanya.
Sobatnya itu nanya dia mau ngapain kalau udah ketemu sama orang itu, sambil nebak-nebak apa Taeha mau kabur bareng dia. Sambil masukin pisaunya ke sarung, dia ngasih tahu kalau dia bakal habisin orang itu. Alasan kenapa dia hampir modar hari itu adalah karena ada cepu yang bocorin infonya. Satu-satunya yang tahu posisinya di mana ya cuman si Pijon. Jadi dengan muka datar, si jagoan kita negasin kalau pengkhianat itu pantasnya mati. Nggak lama kemudian di sebuah gereja, dia ngaku kalau dia nggak peduli mau itu sohib kentel dari orok atau bukan. Seseorang berhoodie masuk ke kapel, dan pas deketin bilik pengakuan dosa, cowok itu manggil si pastor dan nanya apa mereka berdua bisa ngobrol sambil ngucapin sebuah kalimat sandi. Setiap orang mengalirkan air ke penggilingannya sendiri. Pijon ngeluh tempatnya panas banget, heran ngapain juga meeting di tempat suci begini. Dia ngaku, kelihatannya sih enggak, tapi gue ini Katolik taat bro. Tapi si pastor malah nanya duitnya mana. Si informan langsung ngubek-ngubek tasnya, pamerin duit 100 juta won. Si pastor bilang lebih cuan kalau ditukar jadi $10.000, ganti topik. Pijon bilang ada yang perlu dia tahu. Soalnya negara ini isinya penipu modelan dia semua. Makanya dia nggak bisa percaya sama si pastor. Geraya ngasih tahu kalau di luar banyak orang. Tiba-tiba gerombolan orang masuk bawa mainan di tangan mereka. Si pastor bilang aneh banget kalau ada orang bisa nemu kapal yang bahkan dia seorang maklar info aja nggak ketemu. Dia ngomong kalau aturan main di kerjaan ginian tuh jelas. Kalau ada yang bohong, orang itu harus bayar pakai nyawanya sendiri. Sambil ngaku kalau si protagonis harus siap nanggung akibat dari perbuatannya. Tapi, yang bikin si pastor kicep, Taeha malah bilang dia hampir nggak percaya masa nggak kenal sama suara temannya sendiri. Pijon shock denger itu, katanya, bukannya lu udah di game overin? Si cowok itu sadar ngomong udah nggak guna, tapi tetap aja ngaku kalau dia emang bego. Soalnya harusnya dia curiga pas sadar passwordnya itu ungkapan bahasa Italia. Nyoba ngejelasin, temennya itu bilang dia bangkrut total gara-gara judi. Akhirnya terdampar di Korea dan punya utang segunung di kasino-kasino Chonhel. Sambil ngambil pistolnya, Pijon nyoba ngeyakinin Taeha kalau dia enggak bakal lember, kalau dia tahu mereka bakal nyoba ngehabisin dia. Tapi sebelum kalimatnya kelar, Taeha nerobos dinding bilik pengakuan dosa dan langsung nyolok lehernya. Dia panik sambil nyoba nahan saus tomat yang muncrat dari lehernya. Orang-orang di luar nanya lewat kamera, woi, ada apaan tuh di dalam? Dari kancing baju si protagonis, kelihatan jelas badannya si Pijon dan semua sirup merah yang tumpah. Jelas aja, si Grey jadi parno. Udah luka parah yang bikin orang biasa cuma bisa rebahan, si Taeha malah masih mau gelut. Keluar dari bilik, si protagonis bilang kalau yang mulia Pijon nyuruh mereka nggak bawa senjata biar nggak ada keributan. Si psikopat ini nyuruh semua orang berdoa dulu sebelum mulai. Minta tolong kasih tahu Tuhan kalau mereka bentar lagi nyusul, kata Graham sambil negasin bodo amat mereka itu orang bayaran atau anak buah temennya. Graham auto bingung kudu gimana lihat pemandangan itu. Si jagoan kita bilang cuma modal mereka bawa senjata pakai tongkat sama pisau doang, itu udah lebih dari cukup buat dianggap ancaman buat nyawanya, jadi ya nggak ada alasan buat main kalem. Mereka nanya emang bisa apa tuh orang tangannya patah, salah satunya lari mau nonjok sambil teriak katanya ada duit di bilik pengakuan dosa. Si protagonis mah santuy aja, siap-siap buat ngeratain mereka. Si bocah ini ngakuin kalau tangan si pembunuh yang patah itu bukan satu-satunya masalah, soalnya tulang rusuknya juga retak plus ada luka tembak. Tapi, gerakannya tetap lincah banget pas ngindarin serangan dan dengan sekali libas, dia nusuk tengkuk lawannya, terus langsung gerak buat nyerang yang berikutnya. Dia ngeles lagi dari pukulan sambil nyabet leher orang itu, dengan cepet pisaunya dilempar ke leher orang lain. Salah satunya lari mau nusuk dia, si John Wick malah pakai gendongan tangannya buat ngunci musuh. Langsung aja disikut pakai tangan satunya, dan dengan itu, si Tae udah ngeberesin semua yang ngelawan dia dalam sekejap mata. Dia ngejelasin kalau ada yang udah unggul di awal, susah buat lawan biar nggak goyah. Apalagi ngelihat duit segitu banyak di depan mata, ya jelas adrenalinnya langsung meledak, tapi tetap aja, di antara mereka pasti ada orang lain. Satu orang yang punya sesuatu yang nggak seharusnya. Tapi beberapa dari preman itu nekat maju ke arahnya. Si jagoan kita cuma maju selangkah dan gitu aja langsung ngilang di depan mata semua orang, pakai kecepatannya dia ngelewatin orang-orang itu. Jelas tujuannya itu buat habisin orang yang paling bisa ngelukain dia, 2 orang yang tadi maju buat nyerang jadi bengong parah. Gila, bahkan si Grey aja nggak ngerti apa yang barusan kejadian. Senjatanya langsung jatuh ke lantai, abis nyerbu gitu. Dia dengan santainya mulai noleh ke yang lain, sambil nanya, siapa berikutnya? Udah jelas, meskipun di luar rusuh banget, gerejanya kelihatan ada mayem aja. Di tempat parkir, cuma ada 1 mobil yang parkir jam segitu. Si Grey ada di dalam, masih nggak percaya sama yang barusan dia lihat.
Mikir kalau orang itu kayaknya bukan manusia, soalnya badannya udah bonyok gitu, masih bisa ngelakuin semua itu. Tiba-tiba, T manggil si bocah dan nanya dia denger apa nggak. Si protagonis nyuruh si bocah buat pergi ke bilik pengakuan dosa dan ngambil sekantong duit, soalnya dia sendiri udah nggak ada tenaga lagi buat ngambil. Si bocah auto panik, doi ngomong apa Anda? Tapi si abang itu malah bilang, dia tahu kok kalau si bocah ada di sekitar situ. Kan dia yang ngasih tahu soal orang-orang itu sebelum mereka nongol. Gray langsung bingung mau jawab apa. Walaupun agak deg-degan, ya udah dia terima aja misinya. Ya udah, si abang itu keluar dari mobil dan cabut ke gereja. Terus si bocah jalan ke arah pintu. Sambil agak ragu-ragu gitu, dia ngebuka pintu di depannya. Gila, gerejanya penuh banget sama noda darah dan mayat-mayat yang bertebaran di mana-mana. Dan di salah satu bangku, duduklah si tokoh utama kita. Dia ngasih kode kalau orangnya ada di lantai atas. Makin panik dong, si Brian mulai jalan dan pas nyampe di bilik itu, dia ngelihat mayat yang ternyata mantannya teman si protagonis. Dia jadi agak mual gitu. Ya iyalah, wong mayat di mana-mana. Si bocah bilang dia udah mesen taksi, katanya sih bakal datang sekitar 10 menitan lagi. Tapi pas dia ngelihat temennya itu, si bocah sadar kalau kondisi Taya parah banget. Dia nanya ada apa, sambil bilang mau nelpon Yosuke buat minta dibawain obat. Tapi si abang itu malah nusuk HP-nya. Seketika, si Gray langsung kicep ketakutan. Sambil ngelepas sarung tangan, si protagonis bilang, pas dia sadar baju sama HP-nya udah diganti, tapi yang paling kocak sarung tangannya masih kepasang. Jelas aja, si bocah cuma bisa diem sambil dengerin. Di tangan Taea ada tanda keluarga Salerno. Sambil ngelirik si bocah, si abang itu bilang kalau dia tahu lagi berurusan sama siapa. Gray cuma bisa manggut-manggut setuju, sambil nyebutin namanya, nama bokapnya, dan fakta kalau dia itu cucunya almarhum presidir grup Cheongheo. Dia satu-satunya anggota dari Asia di mafia Italia Salerno, umurnya sekitar 20-an sampai 30-an, dengan harga 5 miliar 500 juta buat kepalanya. Si bocah itu ngaku kalau dia nggak ngerencanain apa-apa buat ngelawan siapapun, dia juga bilang kalau si ibu bahkan nggak tahu, dan dia cuma butuh bantuannya doang. Taea nanya ke dia, apa harga segitu lebih sepadan daripada risiko kehilangan nyawanya sendiri, atau mending ngambil hadiah buat nangkep kepalanya. Si Gray mencoba buat ngejelasin alasan kenapa dia dan ibu angkatnya hidup sembunyi-sembunyi. Ini semua gara-gara geng Chongeu, tapi si tokoh utama langsung motong omongannya, bilang kalau pilihan paling bener buat si bocah itu ya nyerahin dia ke Chongeu daripada ribet-ribet begini. Jadi inget obrolan mereka tadi, pas si bocil itu bilang pengen dapat penghargaan jadi kurir paling muda sejagat raya, baru sadar deh kenapa karirnya gitu-gitu aja, padahal dia bisa lebih jago dan nekat ikut nimbrung, hal yang gak bakal dilakuin orang lain di bisnis ini, itu semua gara-gara jam terbangnya kurang. Makanya informan kelas kakap itu biasanya udah pada aki-aki. Nah, abis itu dia nanya si Gray mau nggak main di liga yang lebih gede. Beberapa saat kemudian, di sebuah gedung modern yang gede banget, dua orang lagi jalan di koridor, yang satu ngingetin temennya buat jangan ngomong macem-macem, kecuali kalau ditanya langsung. Si Wimin langsung ngambek. Beberapa saat kemudian, di sebuah gedung modern yang gede banget, bilang kalau anak-anak geng itu emang terkenal nggak pinter ngatur kata-kata. Walaupun kesel, si Wimin nggak bisa ngebantah. Mereka berdua masuk pas si bapak-bapak itu minta maaf karena udah bikin orang itu nunggu. Balik lagi ke kapel, Taea muji-muji hasil kerja si bocah, katanya dia bakal nepatin janji, tapi dia juga pengen mereka kerja bareng. Habis itu pertama, dia bilang ke Gray kalau nyawanya bakal jadi taruhan dan matinya nggak bakal enak kalau sampai ketangkep. Tapi dia bisa jadi yang paling jago kalau mereka satu tim. Kedua, si tokoh utama bilang itu janji. Ketiga, pada akhirnya dia bakal ngehancurin Cheongheo sampai ke akar-akarnya. Bosnya geng Ocean ngaku kaget dihubungin secepat ini, tapi dia bisa jadi yang paling jago kalau mereka satu tim. Kedua, si tokoh utama bilang itu janji. Ketiga, bosnya geng Ocean ngaku kaget dihubungin secepat ini, tapi si cowok itu ngangkat tangan nyuruh dia diem. Dua-duanya langsung ketar-ketir mikirin apa yang bakal kejadian. Orang aneh itu ngasih isyarat kecil pakai tangannya, nyuruh mereka buat mingkem. Abis itu dia mulai ngangguk-ngangguk setuju. Tiba-tiba speaker mulai muterin musik. Dia ngangkat tangannya sambil ngepal, bikin pose kayak lagi demo gitu. Dua anggota geng Ocean itu jadi bingung, nggak ngerti maksudnya apaan. Tapi biarpun begitu, ada yang mulai tepuk tangan. Ternyata cowok yang tadi bareng si Wimin. Dia bilang sayang banget mereka datang pas lagunya udah mau kelar. Cheon nanya dong doi tahu lagu itu apa nggak? Si bapaknya nyebutin judulnya bener banget. Tapi dia ngerasa aransemennya kayak berantakan gitu. Nebak-nebak jangan-jangan gara-gara cara mainnya yang payah.
Jelas aja si bapak jadi bete, langsung nyuruh bodyguardnya matiin tuh musik. Pas si Dain buka sumpelan kupingnya, si bapak bilang itu kan lagu dari lomba piano kelas 6 SD, nebak, pasti habis itu nggak pernah latihan lagi. Lagian ya, semua keluarga yang datang buat nonton penampilan dia hari itu, sekarang udah pada tewas semua. Si bapak nanya, mereka ngerti nggak sih apa yang terjadi, seakan-akan kalau mereka tahu siapa yang bakal datang, mereka nggak bakal selemah itu. Eits, tapi si Wimin langsung nyamber bilang dia kan udah ngingetin, bahkan udah nyaranin buat batalin aja pertemuan itu, soalnya si pembunuh bukan orang kaleng-kaleng. Sambil nyindir kalau si bapak itu yang nggak dengerin peringatannya. Cheon ikutan nimbrung, nyuruh si bapak matiin rokoknya, sok-sokan bilang dialah yang paling tahu segalanya, yang jelas bikin si bapak langsung naik pitam. Cheon bilang kalau pertemuan itu tuh rapat darurat tradisi keluarganya, sesuatu yang nggak bisa seenaknya dibatalin. Kedua, dia negasin makanya dia bayar 200 juta won. But inghurusan orang itu dim-dim, tanpa bikin anggota lain pada curiga. Si bapak nyandarin lututnya ke semacam tongkat, sambil megangin kakinya, dia bilang bukannya ngurusin si pembunuh, mereka malah rugi bandar, dan sekarang dia harus nanggung akibatnya seumur hidup. Si bapak bilang dia jadi kepikiran, kok bisa-bisanya si Wimin masih hidup, padahal semua bodyguard lain udah pada modar. Si Wimin ngejelasin kalau dia udah pernah bilang, kalau si pembunuh itu ngekill sesuai aturannya sendiri, dan dia kebetulan nggak masuk kriteria. Sambil senyum sinis, si bapak nyeletuk, mungkin aturan si teroris itu jangan nyerang teman sendiri kali ya. Jelas aja si Wimi langsung ngegas, dia nyuruh si bapak jangan ngomong sembarangan, nanya apa mereka beneran mikir dia bakal mempertaruhkan kehormatan organisasi dan orang tuanya. Don Chion nimpalin, enak ya punya orang tua yang nge-backup, sambil bilang jangankan di-backup, orang tuanya sendiri aja udah dikubur 6 kaki di bawah tanah. Tiba-tiba anggota Oceano yang lain benerin kacamatanya, siap-siap mau ikut campur. Si bapak nanya, siapa yang tanggung jawab ngurusin si teroris itu? Cowok itu ngejawab, itu mah nggak usah ditanya lagi. Sambil negasin kalau yang ngurus itu Tuan Junzo. Cewek itu lagi-lagi ngeliatin si kakek dengan curiga, partnernya si Wimin, dia langsung nanya ke bodyguardnya, dan cowok itu jelas langsung ngangguk. Tapi, cowok itu juga kayaknya curiga, dia bilang ngerti terus nanya si Cheon maunya apa dari mereka. Si jagoan itu bilang dia kagak peduli duit atau semacamnya, dia cuma mau mastiin mereka bakal tutup mulut soal insiden itu, dan kalau ada yang nanya, si Wimin sama sekali belum pernah lihat pembunuhnya. Cowok itu jadi bingung, ngapain coba geng Chongeo mau nutup-nutupin masalah ini? Partnernya nyalain rokok, terus nanya, cuma itu doang maunya? Si Cheon mau nyuruh dia matiin rokoknya lagi, tapi si Junsu nepuk pundaknya. Kaget dong, cowok itu ngeliatin bodyguardnya yang ngewakilin ngomong dan ngeyakinin mereka berdua kalau segitu aja udah cukup. Perwakilan dari Oceano itu bilang dia butuh waktu buat nyarna semuanya, sambil nawarin rokok ke bodyguardnya, tapi bapak itu makasih sambil bilang udah berhenti dari kebiasaan buruknya. Tapi tiba-tiba si Cheon ngehancurin meja, makin lama makin ngamuk aja dia. Dia nanya apa mereka nggak takut, kan bentar lagi dia yang bakal jadi presiden baru, sambil nanya ngapain cacing tua itu berulah. Nah si cowok itu, ngeluarin serentetan sumpah serapah dan nyuruh bocah ingusan itu buat tahu diri. Sambil berdiri dia bilang itu yang bakal diomongin bos gue, jadi dia cuma nyampein doang. Pamitan, cowok itu langsung ngomong ke bodyguardnya, bilang kalau mereka setuju sama syaratnya 2 sambil ngelempar puntung rokoknya ke lantai. Cowok itu nyuruh mereka lain kali siapin asbak sama tisu basah sekalian kalau bisa. Udah gitu, mereka bertiga jadi diam-diaman di ruangan itu suasananya hening banget. Si Cheon diam aja selama beberapa detik, nggak ngomong apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Si Wimin nyeletuk kalau orang itu keren banget, soalnya dia bisa ngeruntuhin semua kesombongan Cheon Geus cuma pakai omongan doang. Sambil benerin kacamatanya lagi, dia bilang emang itu tugasnya di situ, soalnya kelihatannya si Cheon nggak ngerti cara mainnya. 2. Dia bilang kalau presiden yang lama itu bener-bener nggak ngajarin apa-apa dan pantas dapat ganjaran karena nggak ngurusin bocah itu dari dulu. Si Cheon jadi cengo, nanya, lo serius ngomong gitu? Dengan santainya, bapak itu bilang kalau insiden itu kemungkinan besar adalah kudeta yang direncanain sama si Cheon sendiri buat ngerebut posisi presiden. Pintu lift kebuka dan mereka jalan lagi, sambil negasin kalau penting banget buat nemuin pembunuh yang nyerang kelompok Chongheo. 4, si Wimin coba bilang kalau cowok itu udah koit, tapi temennya ngeyel bilang itu nggak bener. Soalnya Junsu tuh jago tapi nggak pernah bunuh orang. Nah pas dia nanya gitu ke si kakek, disitulah dia bisa langsung mastiin kecurigaannya. Si bos jadi makin kagum sama semua drama ini. Dia bilang kecil kemungkinannya orang itu disewa sama si Chon, soalnya Junsu udah kehilangan banyak anak buah,
Si pembunuh bayaran itu cuma dipakai di akhir-akhir doang. Wimin cerita, pas pertama ketemu, si teroris ini ngakunya udah lama nggak ke Korea, udah lama banget, terus nanya apa mereka harus coba narik dia ke pihak mereka, kali aja bisa sekalian naklukin si Cheon-gyu sepenuhnya. Tapi si bos bilang ide bagus sih, tapi kalau ketemu langsung habisin aja. Si Wimin jadi bingung sama omongan bosnya barusan. Tapi si kakek ngaku yang bikin dia kesel itu gara-gara si Cheon malah ngehubungin pembunuh itu, seolah-olah nganggap Wimin nggak selevel sama si pembunuh. Makanya lain kali kalau ketemu, dia harus nunjukin siapa bosnya di sini. 10. Jaipil ngaku dia emang bukan fans beratnya Ocean, tapi tetap aja enek lihat anak buahnya digebukin. Balik lagi ke dalam, pas beberapa es batu jatuh ke gelas, si Cheon bilang ada satu hal yang sekarang jadi keahliannya. 2, katanya sih makasih nih buat bokapnya. Dia nanya ada yang mau nebak nggak? Ruangannya masih hancur berantakan sama meja yang pecah, dan 2 bodyguardnya masih pada diem kaku kayak patung. 2, sambil nuang whisky ke gelas, cowok itu bilang dia jago banget nangkep kode-kode tersembunyi. Dia ngomong lagi, waktu kakek tua itu nanya apa si Taya beneran udah mati, seisi ruangan langsung hening kayak kuburan, semuanya pada nahan napas gitu. Sambil duduk lagi di sofa, si Chon bilang kalau bodyguardnya udah ngasih jaminan kalau sepupunya itu udah diberesin. Tapi si Taeya malah nyerang balik dan ngelukain kakinya, plus mayatnya juga nggak ketemu sampai sekarang. Pas dia deketin gelas ke mulutnya, dia berhenti bentar dengan tatapan yang bikin bulu kuduk berdiri. Cowok itu nanya, apa jangan-jangan si Taeya masih hidup? Woi, semuanya, gimana ceritanya? Keren kan? Gue sih suka banget. Kalau kalian mau lanjut ke bagian berikutnya, jangan lupa subscribe channel ini dan kasih jempol ke atas ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya guys.